Anda dalami kalau Anda nanti ingin sukses ya. Jadi mau nggak mau harus memahami obat ini. Ya, padahal obat itu banyak macamnya. Ini aja nanti obat otonomik itu jumlahnya itu ada puluhan. Nggak mungkin Anda gunakan lebih dari 2, 3, 4, 5, nggak mungkin. Paling nggak ya 2, paling nggak 2, 3 itu sudah banyak. Karena nanti ada interaksi obat. Ya. Itu saya harapkan ya. Benar-benar Anda kalau sudah masuk FKH, benar-benar Anda pahami semua mata kuliah yang diberikan ya. Karena di seorang dokter itu sakit dan obat. Jadi Anda diajari mikrobiologi, diajari patologi, patologi klinik, itu semuanya adalah tahu diagnosanya, maka harus tahu obatnya. Obat apa yang bisa digunakan dengan tepat dan benar dan penderita itu bisa sembuh. Karena kalau salah memberikan obat, ya bisa mati atau keracunan. Ya. Bahwa dosis itu penting, dosisnya harus tepat. Kalau dosisnya toksik ya keracunan, dosis letal ya mati. Tapi kalau dosis terapi sembuh, itu yang paling penting harus diingat di situ. Ya. Dan seorang dokter hewan itu lebih sulit daripada dokter umum. Karena yang Anda hadapi itu banyak sekali. Ada pet animal itu antara anjing kucing aja dosisnya beda. Ya. Anjing pun ada macam-macam spesiesnya. Ada Doberman, ada uh, bulldog, ada macam-macam lah. Ya. Anjing pun spesiesnya macam-macam. Itu nanti juga ada variasi dosis. Belum nanti yang domestic animal. Ada kambing, sapi, ya. Itu pun dosisnya beda-beda. Ada yang unggas. Jadi banyak. Penyakitnya juga banyak. Penyakit virus pada ayam ya nggak ada pada uh, anjing. Ya, misalnya NDND ya di ayam aja. Padahal ayam tuh penyakit virusnya banyak, penyakit bakterinya banyak. Itu nanti di sapi juga beda lagi, di anjing beda lagi. Ya. Jadi saya harapkan benar-benar Anda pahami karena nanti yang Anda hadapi itu banyak sekali. Ya. Kalau dokter umum ya manusia aja, sehingga anak-anak, dewasa, eh, lanjut usia. Tapi kalau Anda ini sudah anak sudah anak-anak dewasa sama yang hewan-hewan yang sudah tua itu juga beda dosisnya. Jadi memang sangat-sangat sulit ya. Tapi semua itu uh, uh, mudah diatasi kalau Anda benar-benar bisa memahami dan mendalami apa yang telah diberikan oleh dosen. Ya. Tapi zaman sekarang jangan tergantung dosen. Karena jam sekarang itu gampang mencari ilmu ya di internet itu banyak sekali. Kalau Anda aktif ya, jadi browsing di internet itu untuk menambah ilmu itu tiap hari ada yang baru ilmu itu ya. Jadi Anda ya baca jurnal, jangan baca buku. Kalau buku itu 5 tahun baru diperbaiki. Kalau jurnal itu mungkin tiap hari itu ada yang terbaru ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini tapi kalau untuk kuliah ya. Jadi walaupun saya katakan tadi jurnal itu tiap hari itu ada teori-teori baru. Tapi ya memang untuk pegangan seorang mahasiswa itu ya buku ini ya. Buku ini adalah buku farmakologi, tapi ini bisa digunakan secara umum, baik oleh kedokteran gigi, kedokteran umum, kedokteran hewan, farmasi ini umum sifatnya. Jadi obat manusia sama obat hewan itu sama. Ya. Jadi nggak ada bedanya. Kalau tetrasiklik untuk manusia ya bisa digunakan untuk hewan juga. Ya sama aja. Karena semua obat manusia itu diuji pada hewan. Ya. Semua obat yang digunakan manusia itu uji cobanya, uji prekliniknya. Jadi uji obat itu ada uji preklinik, ada uji klinik itu pada hewan. Ya. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi obat itu cuma aplikasinya yang beda, dosisnya beda, mungkin penderitanya yang dihadapi beda. Ya. Ini adalah buku-buku ya. Ini ada kalau Anda nanti ingin latihan soal-soal ini yang nomor 2 itu ada soal. Kalau ini
apa namanya teori-teori aja ya. Kalau yang Goodman and Gilman ini juga sama, ini lebih komplit lagi ya, lebih dalam lagi ilmunya. Kalau ini bentuknya gambar-gambar, ada gambar-gambar diterangkan secara singkat, mungkin gampang untuk mengerti ya dengan melihat gambar. Kan ada yang nggak suka baca, melihat gambar tok langsung tahu ya, ya bisa seperti ini. Jadi ini sifatnya umum. Dan ini yang khusus untuk veteriner ya. Khusus untuk veteriner ini sebenarnya banyak untuk veteriner itu. Mungkin ada 20 buku lebih lah ya, lebih. Mungkin bisa 30 lebih juga ya. Jadi banyak sekali buku-buku uh, veteriner farmakologi ini. Jadi kalau Anda ingin mendalami ya harus baca ini murah daripada yang offline. Karena ini kan soft copy ya, dijual mungkin harganya separuh daripada yang hard copy ya. Jadi sekarang itu kan nggak usah bawa buku yang tebel ya. Kalau buku tebel kan textbook, nggak usah sekarang. Dia bawa laptop kemanapun ya bawaannya itu laptop ya. Karena di laptop itu nanti kalau Anda beli eh, online, ini buku online, ini ya apa namanya ya bisa disimpan di laptop ini, tinggal buka aja buku ini, bisa dibuka di sini ya. Dan juga kalau kita nggak mau beli ada yang gratis ya. Jadi buku itu ada yang gratis. Hmm. Jadi download tanpa bayar itu ada, yang bayar ada, tapi umumnya yang gratisan itu umumnya ya tidak bagus ya. Kalau yang bayar-bayar itu yang bestseller itu mungkin yang bagus ya. Jadi kalau di sini, ini kalau veteriner farmakologi, ini mungkin masih ilmunya, mengotak-ngatik ilmunya. Tapi kalau sudah ada veteriner farmakologi dan terapi, nah ini ada terapinya. Ini sudah ada aplikasinya. Jadi nanti bagaimana untuk sapi dosisnya, bagaimana untuk kuda, bagaimana itu lebih anu lagi. Karena itu lebih tebel lagi nih, lebih tebel lagi. Ya. Jadi di sini lebih komplit. Kalau ada terapinya berarti lebih ya. Jadi lebih anu lagi, lebih luas lagi. Kalau ini kan veteriner farmakologi itu aja. Kalau ini veteriner farmakologi dan terapi ya. Tapi ada juga buku-buku yang eh, langsung ke arahnya aplikasi di klinik, clinical farmakologi dan terapi. Ini ya lebih fokus lagi ya. Jadi langsung ada kasus-kasus digunakan untuk menangani kasus-kasus misalnya seperti itu. Kalau ini masih warna. Jadi banyak sekali, banyak banyak sekali buku-buku farmakologi itu. Sekarang kita masuk ke topiknya ya. Topiknya nanti obat otonom ya. Jadi obat otonom ini sebetulnya saya katakan tadi obat otonom itu digunakan untuk menangani atau mengobati organ-organ otonom yang terutama yang diinervasi oleh saraf otonom ini. Jadi saraf otonom itu ada saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, jadi organ-organ yang diinervasi oleh ini nanti kalau ada gangguan, misalnya apa yang di organ yang diinervasi ini, misalnya katakanlah contohnya jantung. Kalau ada gangguan fungsi jantung, ya, apakah itu jantungnya itu kontraksinya meningkat terus-menerus, apakah jantungnya itu kontraksinya lemah, itu perlu obat, ya. Gimana kalau kontraksinya itu lemah, jantung itu macet, ya, cardiac arrest, ya, atau cardiogenic shock. Jadi jantung itu nggak normal fungsinya, kontraksinya itu lemah, sehingga perlu dipacu, perlu distimulasi dengan obat-obat otonom ini. Dan untuk berfungsi obat otonomik itu juga perlu reseptor. Jadi kalau obat otonomik yang terkait dengan saraf simpatis, jadi nanti kan ini mungkin kalau simpatisnya terganggu enggak. Kalau simpatisnya terganggu, organnya terganggu, maka obat-obatnya itu kerjanya pada alfa beta. Kalau parasimpatis, obat-obat yang terkait dengan parasimpatis, reseptornya ya muskarinik. Yang ini nanti mungkin ada kuliah lagi ini. Jadi ini adalah topik lain, nikotinik reseptor. Kita nggak masukkan ke sini, yang termasuk di sini adalah muskarinik reseptor.
Jadi sebetulnya sama ya antara hewan manusia ini gambar manusia nggak masalah ya sama. Jadi di hewan pun ada ginjal, ada liver, ada jantung, ada paru-paru mirip. Karena itu obat manusia itu ujinya itu uji untuk uji khasiatnya atau uji yang lainnya itu pada hewan, nggak langsung diberikan manusia. Jadi diberikan pada hewan dulu. Kalau hewannya itu ada khasiatnya, tidak toksik ya, khasiat bagus, nggak toksik, mungkin nanti bisa digunakan pada manusia, diujikan pada manusia. Ini ya. Jadi ini adalah organ-organ yang dikontrol oleh saraf otonom ya. Misalnya kelenjar yang ada pada liver, yang ada pada ginjal ya, kelenjar adrenalis, yang kelenjar yang pada kulit, kelenjar keringat ya. Ini tapi yang paling banyak dominan yang dikontrol ini adalah nanti yang terganggu ini adalah organ-organ nih, otot polos ini. Jadi jantung, saluran pencernaan, pembuluh darah, fisika urinaria, apa namanya bronkus ya, dan juga ini ya nanti kardiak masker jantung ini ya. Jadi saya katakan ini organ otonom. Jadi organ otonom ini sebenarnya Anda dapat di faal, sudah dapat mesti. Ini organ otonom ya. Ini ada saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Jadi organ otonom ini umumnya diinervasi, disarapi oleh simpatis dan parasimpatis. Yang kerjanya berlawanan. Misalnya pada jantung. Ini meningkatkan kontraksi frekuensi otot jantung. Kalau ini menghambat frekuensi kontraksi otot jantung. Ini menyebabkan bronkodilatasi. Ini menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi saling berlawanan. Dan eh, di sini harus seimbang kerjanya itu, homeostasis. Berlawanan tapi saling menyeimbangkan. Kalau ini kuat kerjanya ini akan ngerem, ini kuat kerjanya ini akan ngerem. Jadi saling mengontrol, saling menyeimbangkan ya. Karena itu ini bisa dikatakan fight and flight ya. Jadi eh, kalau Anda contohnya ini homeostasis nih, kalau Anda olahraga misalnya lari-lari itu, yang Anda rasakan pasti detak jantung itu meningkat, tekanan darah itu meningkat. Kalau diukur tekanan darah itu meningkat. Karena apa? Pada waktu exercise, lari-lari, olahraga, ini yang terangsang, teraktivasi. Ya, ini yang teraktivasi. Sebetulnya kalau ini terangsang, teraktivasi, ini ada ujungnya ini, ujung ini. Di ujung-ujung ini akan lepas neurotransmitter yang namanya norepinefrin. Ya, jadi kalau ini norepinefrin, ujungnya ini melepaskan norepinefrin. Kalau ini melepaskan asetilkolin, ya pada ujungnya ini. Antara norepinefrin dan asetilkolin itu kerjanya berlawanan, antagonis ya. Yang satunya meningkatkan, yang satunya menurunkan. Mesti seperti itu ya. Jadi ini ada neurotransmitternya, norepinefrin kalau ini asetilkolin. Norepinefrin yang lepas di sini ini akan berkaitan dengan reseptor. Lah ini, di sini ada reseptor alfa atau beta itu tergantung organnya. Ada organ yang punya alfa beta, ada organ yang hanya punya beta saja. Misalnya jantung, ini hanya punya beta saja. Paru-paru hanya punya beta saja, ya. Jadi tapi ada yang punya alfa beta, misalnya pembuluh darah, mata juga ada alfa dan ada alfa dan beta. Pembuluh darah ada alfa dan beta, ya. Jadi ini yang lepas ini akan berkaitan dengan reseptor sehingga timbul respon, ya, timbul efek. Jadi kalau di jantung efeknya apa? Bisa meningkatkan apa namanya kontraksi frekuensi otot jantung. Kalau di mata ini responnya apa? Midriasis. Kalau ini responnya apa? Simpatis ini di paru, bronkodilatasi. Jadi ini akan mempengaruhi organisme sehingga timbul respon, yaitu dengan cara dia melepaskan norepinefrin. Tetapi simpatis ini sebetulnya ada simpatis yang lain. Kalau yang langsung ini langsung ke organ namanya simpatis ini ya. Tapi nanti ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga simpatis ya. Kelenjar adrenal juga simpatis ya. Tapi mungkin nggak ada di sini ya. Di kelenjar adrenal ya, medula adrenalis. Itu simpatis itu melepaskan adrenalin.
Jadi yang paling banyak adrenalin, bukan ini kan norepinefrin ya. Sekali lagi, nama lain norepinefrin itu noradrenalin. Epinefrin adrenalin, jangan sampai nggak tahu ya. Jadi ada buku yang istilahnya itu menggunakan adrenalin, ada buku yang suka menggunakan epinefrin, ya. Noradrenalin, norepinefrin itu sama, ya. Jadi nanti ada adrenal ada atau nanti ada saraf dopaminergic itu juga simpatis, melepaskan dopamin. Ada juga simpatokolinergic itu juga simpatis, itu melepaskan asetilkolin, ya. Tetapi yang paling dominan di tubuh ini yang ini simpatis ini, ya, yang paling dominan ini. Kalau ini hanya satu tok. Kalau ini tadi ada norepinefrin tergantung sarafnya, ada dopamin, ada adrenalin, ya. Jadi kalau di sini hanya asetilkolin. Kalau tadi ini reseptornya alfa beta, kalau ini reseptornya itu muskarinik, terutama muskarinik 2 dan 3. Jadi kalau ini gampang. Kalau di jantung itu muskarinik 2, yang lainnya itu muskarinik 3. Ya, yang lain itu muskarinik 3. Hanya pada jantung aja muskarinik 2. Ya. Sekali lagi, kerjanya antara simpatis, parasimpatis itu berlawanan ya. Jadi seperti tadi, kalau Anda olahraga, tekan darah itu akan meningkat, detak jantung meningkat. Ini terangsang melepaskan norepinefrin yang memengaruhi jantung, jantungnya detaknya meningkat. Tapi nanti direm, Pak, oleh parasimpatis. Jadi kalau Anda olahraga, detak jantung Anda meningkat, Anda istirahat, nanti pelan-pelan turun, normal kembali, akan normal kembali, tekan darah akan normal kembali. Karena apa yang menormalkan ini parasimpatis ini, ya. Jadi nanti ada saraf yang terutama saraf ke-10 ini, saraf sebut nerve vagus ini ada yang mengatakan kalau ini meningkat maka ada refleks vagus, vagal refleks. Ini akan melepaskan asetilkolin, ya ini akan ngerem jantung yang detaknya kencang tadi, ya. Ya, jadi kerjanya itu saling berlawanan ya, saling berlawanan nih. Yang satunya meningkatkan, satunya menurunkan itu ya. Kalau ini eh, teraktivasi pada kondisi ini ya, mungkin pada waktu orang yang sedang marah atau apa namanya olahraga atau yang lain, karena itu dinamakan fight and or flight. Kalau ini terangsang dalam keadaan istirahat ya, istirahat atau dalam kondisi mencerna makanan ya. Jadi mencerna setelah makan ya. Setelah makan itu uh, usus ini dirangsang oleh ini untuk bekerja, untuk mencerna makanan. Nah, ya. Tadi kita katakan bahwa organ-organ itu diinervasi oleh dua saraf, yaitu simpatis dan parasimpatis. Tapi organ ini hanya diinervasi oleh simpatis. Jadi organ ini hanya diinervasi oleh simpatis. Ya. Misalnya kerja keringat ini oleh simpatisnya adalah simpato simpatik kolinergik ya, simpatetik kolinergik ya. Ini piloerector muscle itu kalau Anda mungkin takut ya, bulu kuduk itu berdiri ini ya. Ini karena rangsangan simpatis pada otot piloerector ini. Dan pada kebanyakan pembuluh darah ini juga dirangsang simpatis. Tetapi pada pembuluh darah ini walaupun ini hanya dirangsang simpatis, tapi pada pembuluh darah pada sel endoteliumnya itu ada muskarin 3, ya, ada muskarin 3. Sehingga obat-obat yang terkait dengan parasimpatis itu juga bisa mempengaruhi tekanan darah ini, mempengaruhi pembuluh darah ini. Karena itu ada muskarin 3-nya. Jadi astikolin bisa ke sini, ya. Astikolin kalau nanti merangsang darah ini, pembuluh darah di sini M3, maka terjadi vasodilatasi. Tapi umumnya simpatis, yaitu yang dominan reseptornya itu alfa 1, ya. Alfa 1. Jadi kalau dirangsang terjadi vasokonstriksi, tekanan darah itu meningkat ini. Tapi ada beta 2 di sini juga. Kalau lawannya, kalau alfa 1 meningkatkan tekanan darah, kalau beta 2 itu menurunkan tekanan darah, vasodilatasi. Nanti kita ulangi lagi ya. Ini yang kelenjar adrenal. Kalau tadi ya, kalau simpatis tadi langsung ya ke organ, kalau ini enggak, adrenal itu melepaskan epinefrin.
dia melepaskan epinefrin. Paling banyak epinefrin atau adrenalin. 85% epinefrin atau adrenalin. Yang 15% itu norepinefrin. Tapi epinefrin yang lepas, kalau tadi kan langsung ke jantung, ke pembuluh darah, ke apa namanya, ke mata. Kali ini enggak. Ini diabsorpsi dulu ke pembuluh darah, masuk ke pembuluh darah, baru nanti didistribusikan ke organ-organ. Ya. Ini pembentukan norepinefrin ya, pembentukan norepinefrin. Bagaimana norepinefrin dibentuk? Ini tadi ujung sarafnya itu ya. Ini organnya. Kita lihat lagi. Jadi ini yang kita bicarakan ini, yang di sini ya. Ini ya. Yang ini loh nanti. Ini pada ujung sarafnya itu akan menghasilkan norepinefrin. Bagaimana norepinefrin dibentuk? Ya tadi kita ngomong itu yang ini ya. Ngomong itu eh, mewakili yang ini. Jadi norepinefrin itu dibentuk di ujung saraf ini nanti dia kalau terbentuk dia akan menempel reseptor pada organ-organ ini. Ya. Jadi ini organnya. Ini apakah bronkus, apakah jantung, apakah apa mata ya. Jadi nanti reseptornya juga beda-beda. Kalau jantung hanya beta satu, kalau pembuluh darah ada alfa satu, ada beta 2. Kalau bronkus ada beta 2. Itu nanti Anda harus paham ya. Karena nanti kalau obat-obat misalnya obat-obat yang bisa merangsang alfa satu, ya Anda harus tahu alfa satu itu organnya apa saja. Oh, alfa satu itu ada di mata, ada di bisikan urinaria, ada di pembuluh darah. Jadi kalau disuntik obat yang bisa merangsang alfa satu, pasti matanya akan midrasis, pembuluh darahnya akan vasokonstriksi, fisika urinarianya, sphinkternya akan kontraksi, ya seperti itu ya. Jadi organnya. Jadi norepinefrin itu dibentuk dari tirosin ya. Ini masuk ke ujung saraf simpatis. Ini akan dirubah di dopamin. Nanti akan dirubah lagi menjadi norepinefrin yang disimpan dalam vesikel. Ini namanya vesikel. Jadi ini simpan dalam vesikel. Jadi ini nanti akan dilepaskan. Untuk lepas ini perlu proses eksostosis. Ini ada ini. Jadi kalau nggak ada ini, ya nggak bisa lepas N itu. Jadi ini ada namanya proses eksostosis ya. Jadi kalau ada ini melipat ke dalam ini maka Ni bisa lepas. Untuk eksostosis ini harus ada ion kalsium. Jadi kalau nggak ada ion kalsium itu tidak terjadi eksostosis, Ni nggak bisa lepas. Gitu ya. Ni yang lepas ini nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada pada organ yang seperti tadi ya, yang saya terangkan tadi ya. Jadi langsung mengikat reseptor alfa atau beta yang ada pada organ. Ya tergantung organnya apa. Kalau dia ke bronkus ya beta 2 ya, dia akan mengikat beta 2 ya. Kalau ke jantung ya beta satu. Jadi nanti bisa berikatan dengan beta satu dengan beta 2 dengan alfa satu alfa 2 ya. Ini. Dan di samping ini berkaitan dengan organ ini, ini juga dirusak di metabolisme, ya. Di metabolisme di sini ada namanya COMT, katekol O metil transferase, ya. Itu yang merusak Ne. Dan Ne ini juga bisa masuk ke sini, ya, masuk diambil kembali, direaptik, reaptik diambil kembali untuk disimpan di vesikel lagi, ya, disimpan lagi. Nanti pada waktu masuk ini juga bisa dirusak di metabolisme oleh enzim MAO, monoamin oksidase. Jadi Ne itu metabolismenya ini uh, dipengaruhi oleh MAO dan COMT. Yang merusak Ne itu ada monoamin oksidase dan katekel O metil transferase. Ini yang di luar ya. Jadi ada N itu bisa diambil kembali ya. Ini. Dan juga Ne yang lepas ini bisa berikatan dengan alfa 2 yang ada pada ujung saraf ini. Ya, ini ada alfa 2. Jadi dia bisa berikatan alfa 2. Kalau Ne itu mengikat alfa 2, maka Ne itu bisa menghambat Ne itu sendiri, pelepasan Ne itu sendiri. Jadi Ne mengikat alfa 2, maka dia akan menghambat pelepasan Ne itu sendiri. Ini bisa dikatakan
negatif feedback mekanisme. Negatif feedback mekanisme. Karena NE yang lepas berkaitan dengan alfa 2, dia akan menghambat pelepasan NE sendiri. Nanti kalau NE ini dihambat pelepasannya, maka organ di sini, terutama di pembuluh darah, ini tidak terjadi vasokonstriksi, tapi terjadi vasodilatasi. Ya, pada jantung tidak terjadi kontraksi frekuensi otot jantung, tapi terjadi hambatan kontraksi frekuensi otot jantung. Kardiak pun turun, tekanan darah turun. Kalau ini dihambat, maka pembuluh darah itu vasodilatasi, tekanan darah turun. Jantung dihambat, ya, jadi beta satunya KNE nggak dihambat lepasnya, ya nggak ada yang merasa beta satu, ya kardiak output turun, tekanan darah turun. Ya, jadi NE berkaitan dengan sini, ini nanti bisa menurunkan tekanan darah. Oleh karena itu, dicari obat. Mungkin ada obat yang bisa meningkat alfa 2, nanti diharapkan bisa menurunkan tekanan darah. Bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Ketemu namanya klonidin. Klonidin itu sampai sekarang dipakai untuk manusia. Tapi tapi jangan sampai nggak tahu ya. Penyakit manusia sama hewan itu hampir sama. Jadi kalau di manusia itu ada hipertensi, di anjing juga ada hipertensi, ya. Karena dia juga punya jantung, punya pembuluh darah, ya. Di hewan juga terjadi hipertensi, sama aja, ya. Karena itu obat-obat di manusia itu uji cobanya pada hewan, karena pada hewan itu ya bisa terjadi hipertensi. Kalau nanti pada hewan, hewan dibikin hipertensi, hewan dibikin diabetes, ya. Tapi ada hewan ya memang juga kena hipertensi, kena diabetes, anjing kena diabetes, hipertensi ada. Itu Anda baca itu jurnal-jurnal itu ya. Kasus-kasus atau prevalensi kejadian diabetes atau kejadian hipertensi pada hewan, terutama pada anjing kucing di luar ya. Mungkin di Eropa, di Amerika, di Indonesia mungkin masih kurang ya. Itu. Jadi ketemu klonidin. Ternyata klonidin itu bisa mengikat alfa 2 dan bisa menghambat NE sehingga tekanan darah turun. Karena itu klonidin bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Ketemu lagi metildopa. Metildopa juga sama kerjanya meningkat alfa 2, ini juga NE dihambat, tekanan darah turun. Ketemu lagi banyak ya obat antihipertensi yang kerjanya di alfa 2 ini. Ketemu lagi guanfacin, guanabens, ya banyak lagi. Ada lagi dexmedetomidine. Ya. Jadi banyak sekali ini yang mengikat alfa 2 sehingga efeknya itu bisa menurunkan tekanan darah. Diteliti lagi, kenapa klonidin metildopa itu kalau mengikat alfa 2 itu NI-nya dihambat. Ya, tadi kan saya katakan NE dihambat itu karena adanya proses eksositosis NE lepas. Kalau ini NE nggak bisa lepas, maka nggak ada eksositosis ini. Karena itu kemungkinan besar kalau alfa diikat, ya, kalau obat-obat bisa mengikat alfa 2 ini nggak terjadi eksositosis sehingga ini nggak bisa lepas. Dicari lagi, tanya ketemu nggak terjadinya eksositosis karena nggak ada kalsium yang masuk, ya. Jadi kalau nggak ada kalsium, ini nggak terjadi eksositosis, NE nggak bisa lepas. Dicari lagi, ya namanya riset ya. Riset itu ya penelitian tuh terus dikembangkan terus. Dicari lagi, kenapa ini kalsium kok nggak bisa masuk ini? Ternyata di sini ada adenosklase. Jadi kalau obat-obat yang bisa mengikat alfa 2 ini akan menghambat adenosklase. Kalau adenosklase dihambat, maka terjadi hambatan pembentukan siklik AMP. Kalau siklik AMP dihambat, maka pintu ini nggak bisa membuka, kalsium nggak bisa masuk. Ya, jadi kuncinya di situ. Ya dia kalau ini diikat alfa 2 terjadi hambatan adenosklase sehingga tidak terjadi perubahan ATP menjadi siklik AMP, produksi AMP menjadi rendah. Kalau produksi AMP rendah ini nggak bisa buka, kalsium nggak bisa masuk sehingga tidak terjadi proses eksositosis, maka NE nggak bisa lepas,
maka tekanan darah itu akan turun. Yaitu ya anunya ya, mekanisme kerjanya, farmakodinamiknya daripada obat-obat klonidin yang bisa menurunkan tekanan darah itu farmakodinamiknya. Ya bisa klonidin, bisa guafansin, bisa metidopa itu sama mekanisme kerjanya. Terkait dengan kalsium, terkait dengan siklin AMP, terkait dengan isodosis, sehingga NI nggak bisa lepas sehingga tekanan darah itu turun. Ini tadi ya, kalau di ujung saraf tadi norepinefrin, kalau simpatis, kalau asilkolin itu parasimpatis. Ya. Jadi kalau asilkolin itu kalau lepas tadi butuh ini reseptornya ini. Nah ini Anda harus tahu alfa satu di mana, beta satu di mana, beta 2 di mana. Ini harus tahu. Karena nanti kalau dikasih obat-obat itu bisa merangsang apa sih? Kalau dia hanya merangsang apa satu saja, maka yang dipengaruhi hanya mata, pembuluh darah, sama wiskanaria. Tapi kalau nanti dia bisa merangsang alfa satu dan beta satu, obat itu, misalnya epedrin. Epedrin itu bisa alfa satu, bisa beta satu, beta 2, alfa 2. Sehingga efeknya luas. Bisa ke jantung, bisa ke bronkus ya. Tapi kalau yang merangsang alfa satu, mungkin apa organ yang dipengaruhi nggak begitu banyak. Ya. Jadi kalau asetilkolin di sini kerjanya. Tapi eh, kita masih mempelajari obat-obat yang kerjanya pada M2 dan M3 ya yang ada pada otopolos. Jadi M2 M3 M2 M3 itu ada otopolos, kalau M1 itu ada pada saraf. Ini ya. Ini di mana didapatkan reseptor alfa satu? Di organ apa yang ada alfa satunya? Ternyata di sini ada pembuluh darah, ini ada alfa satunya. Mata ada alfa satunya. Fisika lunaria ada alfa satunya. Jadi nanti kalau obat-obat itu diberikan itu bisa merangsang alfa satu, bisa meningkat alfa satu, maka organ ini yang dipengaruhi. Ya, jadi misalnya phenylephrine. Phenylephrine itu hanya merangsang alfa satu, jadi hanya organ ini yang dipengaruhi. Organ lainnya tidak. Ya, jadi ini pada mata ada alfa satunya. Di mana? Di otodilator nanti kita terangkan ya. Kalau ini alfa satunya di mana? Di sphincternya. Kalau ini di mana? Di otopolosnya. Ya. Sekarang kita bicarakan ya, ini ada alfa satunya dirangsang vasokonstriksi dan perifer meningkat dengan darah meningkat. Jadi obat-obat yang bisa merangsang alfa satu itu bisa meningkatkan darah. Apa yang obat-obat yang bisa merangsang alfa satu ini di vesika unaria, ini di sphincter. Ini vesika unarianya ya. Ini ada ureter ke vesika unaria, ini uretra. Di atas yang antara uretra sama vesika urinaria itu ada otot sphincter. Ini ada alfa satunya. Jadi kalau alfa satunya dirangsang, kontraksi, menutup, urin nggak bisa turun. Sehingga terjadi retensi urin. Ya, jadi obat-obat yang bisa merangsang alfa satu, ini efek sampingnya itu bisa menyebabkan retensi urin. Di mata ada alfa satunya, di mana di dilatator pupil. Jadi kalau dirangsang kontraksi ya terjadi midrasis ya. Nanti kita terangkan di bawah ya. Ini ya, ini midrasis. Pupilnya itu yang hitam ini melebar. Kali ini meiosis, yang hitam itu mengecil ya. Jadi ada midrasis, ada meiosis ya. Kalau ini pengaruh saraf simpatis, kalau ini pengaruh saraf parasimpatis. Karena apa? Karena di sini ya di sini itu ada reseptor alfa satu. Kalau di sini ini ada reseptor muskarin 3. Jadi semua obat yang bisa merangsang alfa satu di mata ini maka akan menyebabkan midrasis atau dilatasi pupil. Pupil akan mengalami pelebaran. Ya. Semua obat yang bisa merangsang muskarin 3 di sini maka mata ini akan mengalami miosis. Pupilnya itu mengecil, ya, mengecil. Ini kita lihat di sini, ya. Ini normalnya. Jadi saya katakan tadi ini gambar mata ya, diambil ini pupilnya yang di sini kita ambil pupil ya. Ini pupilnya ini. Di sini ada otot, ada dua macam otot. Kalau ini namanya otot radialis iris, yang kayak ruji-ruji ini ya. Seperti ruji ini otot radialis iris.
Tapi ada buku yang mengatakan otot dilatator pupil. Ya sama aja, hanya nama lainnya aja. Ya. Di sini yang ada alfa satunya. Ya. Jadi semua obat yang merangsang alfa satu ini nanti otot dilatatornya memendek. Jadi pendek. Ya, ini pendek. Kalau ini pendek, maka pupilnya itu akan melebar, midriasis. Ya ini. Jadi semua obat yang merangsang alfa satu ini akan memendek. Dilatator pupil atau otot radialis ini akan kontraksi. Kontraksi itu memendek, ya, sehingga pupilnya itu mengalami pelebaran, dilatasi atau pupil itu midrasis. Sedangkan yang di lingkar ini, yang otot yang melingkar ini namanya otot sphincter pupil. Ada buku yang mengatakan otot constrictor pupil. Ada buku yang mengatakan sirkuler, otot sirkuler. Ya, ini ada M3-nya, muskarin 3. Kalau ada obatan yang merangsang muskarin 3 di sini, misalnya karbakol, betanekol, ya, terus neostigmin, prostigmin, pilokarpin, banyak obat-obat yang merangsang M3 di sini. Ini akan kontraksi, memendek, ya. Ini memendek. Kalau ini memendek seperti ini memendek, maka terjadi meiosis, ya, meiosis, ya. Jadi ini ada M3. Kalau di sini yang ruji-ruji itu ada alfa satu. Kalau dirangsang misalnya phenylephrine diteteskan. Ini kontraksi, merangsang alfa satu kontraksi midriasis. Namun ada juga obat-obat yang menghambat M3. Ini M3 sini kalau dirangsang kontraksi meiosis. Tapi kalau M3 muskarin 3 dihambat nggak kontraksi tapi relaksasi midriasis, ya. Jadi nanti kalau ada obat-obat yang menghambat muskarin 3 di sini, ya, maka akan jadi midriasis. Contohnya apa obatnya? Atropin, atropin, skopolamin, ya banyak obatnya. Itu yang bisa menyebabkan migrasis karena adanya hambatan pada reseptor muskarin 3. Tapi kalau karbakol, betanekol itu merangsang muskarin 3. Kalau dirangsang kontraksi, maka terjadi meiosis. Ini beta satu. Beta satu banyak ditemukan pada jantung. Yang dominan itu pada jantung. Tapi ada juga pada ginjal, yaitu pada juxta glomerular. Ini ada beta satu. Ya, ini ada beta satu. Kalau beta satu dirangsang, maka jantung itu akan kontraksi. Dan frekuensinya meningkat, kontraksinya meningkat. Tapi ada buku yang mengatakan nggak seneng kata-kata frekuensi sama kontraksi. Dia mengatakan inotropik, ya. Jadi kalau inotropik positif artinya kontraksinya meningkat. Kronotropik positif frekuensinya meningkat, ya. Jadi kalau ini kontraksi frekuensi, kalau ini konduksi. Avenut itu kalau ini ototnya, ya. Jadi uh, muskulusnya, jadi otot jantungnya yang dipengaruhi, yang ada restorbitas satunya. Kalau ini uh, konduksi, ya, konduksi dari avenut esanut, ya. Tapi sama-sama nanti kerjanya, ya. Jadi kalau ini kontraksi frekuensinya meningkat, maka cardiac output meningkat, tekanan darah juga meningkat. Kalau jantung itu namanya tekanan darah yang meningkat itu namanya tekanan darah sistol. Tekanan darah sistolnya meningkat. Jadi kalau obat-obat yang bisa merangsang beta satu, ya, apakah itu ephedrine, adrenalin, semua obat yang bisa merangsang beta satu, maka bisa menyebabkan kontraksi jantung meningkat sehingga kardiak output meningkat sehingga tekanan darah meningkat, ya. Tekanan darah yang sistol. Jadi obat yang merangsang beta satu ini bisa meningkatkan tekanan darah yang sistol. Sebaliknya di sini di renal juxtaglomerular ini akan kalau dirangsang akan lepas renin. Reninnya lepas. Renin itu bahan yang merubah pepsinogen menjadi angiotensin. Jadi kalau reninnya lepas maka produksi angiotensin itu meningkat. Angiotensin ini akan mengikat reseptornya di pembuluh darah. Ya, di pembuluh darah itu ada reseptor angiotensin sehingga terjadi vasokonstriksi sehingga tekanan darah itu meningkat. Ya, jadi ini kalau dirangsang tekanan darah itu akan meningkat karena adanya angiotensin. Ya,
Karena itu nanti ada istilah sistem renin angiotensin ya. Ini angiotensinnya meningkat. Jadi tekanan darah meningkat, tekanan darah yang mana? Kalau di sini tekanan darahnya tekanan darah yang diastul ya, diastul. Ini beta 2 ya. Jadi beta 2 itu ditemukan eh, bisa pada skenaria, bisa pada mata, saluran peternakan, hati, eh, otot polos ya. Kalau di skenaria ya tadi tadi yang kita terangkan alfa satu ya di sini. Di sphincter alfa satu. Ini di dinding fisika urinaria ini ada ototnya ya, yaitu otot trigon dan eh, detrusor. Itu ada beta 2. Jadi kalau dirangsang, beta 2-nya itu relaksasi. Kalau alfa satu dirangsang, kontraksi. Ya. Ini ureter ya. Ureter, nanti urin, ini urin ya. Urin masuk ke sini, akan keluar. Tapi kalau kita berikan epedrin, ya. Jadi epedrin itu efek sampingnya retensi urin. Kenapa epedrin itu kalau anjing disuntik epedrin kok sulit buang air kecil? Karena urinnya itu ngumpul di sini, nggak bisa keluar. Ngumpul di sini. Kenapa bisa ngumpul? Contohnya kalau kita kasih epedrin, epedrin itu bisa merasa alfa satu. Alfa satunya kontraksi menutup ini, urin nggak bisa turun. Dan dia bisa merangsang beta 2 ini relaksasi. Sehingga ini membesar. Sehingga urin itu bisa ditampung sini, terkumpul di sini, nggak bisa keluar. Ya, itu namanya retensi urin. Jadi obat-obat yang bisa merangsang alfa satu dan beta 2 ini bisa menyebabkan retensi urin. Kalau pada mata, seperti tadi ya, beta 2 ya. Tadi mungkin belum saya terangkannya, mata tadi lupa. Lupa. Ini, kalau pada mata di samping otot, ini ada otot lagi. Di sini ada otot namanya otot siliaris. Di sini. Jadi kalau otot siliaris ini ada M3 dan beta 2. Jadi kalau M3 dirangsang, kontraksi, beta 2 dirangsang, relaksasi. Nah, di sini, semua obat-obat yang bisa merangsang M3, muskanin 3 di sini, bisa digunakan untuk mengobati glaukoma. Glaukoma itu adalah keadaan di mana tekanan intraokulernya meningkat. Kenapa tekanan intraokuler meningkat? Karena ini penuh cairan. Jadi kalau ini penuh cairan, tekanan intraokuler itu akan meningkat. Itu yang dinamakan glaukoma. Ya. Obat-obat glaukoma terutama adalah obat-obat yang merangsang M3 di sini, muskarin 3 ini. Misalnya karbakol, betanekol, neostigmin, prostimin ini merangsang M3 sini. Jadi kalau ini terangsang M3 di siliaris terangsang, maka terjadi kontraksi otot siliaris. Ya. Kalau ini kontraksi, ini ada kanal slam. Kanalnya membuka, cairan itu keluar. Kalau cairan keluar, tekanan intraokuler itu akan turun. Glaukoma akan sembuh. Karena itu obat-obat yang merangsang muskanin 3 ini bisa digunakan untuk glaukoma karena dia bisa menurunkan tekanan intraokuler karena cairan ini keluar melalui kanal slam ya. Dan juga ini cairan ini namanya agus humor. Jadi ini terbentuk karena salah satunya karena ada rangsangan dari reseptor beta. Karena itu obat-obat yang bisa menghambat beta ini bisa menghambat produksi cairan agus humor ini. Karena itu obat-obat yang bisa menghambat beta itu bisa digunakan untuk penderita glaukoma, yaitu contohnya timolol. Ini tadi sudah sampai sini ya. Jadi beta 2 itu bisa di track nanti bisa menghambat peristatik usus atau motilitas usus ya. Nama lain motilitas pergerakan usus ini nama lainnya motilitas. Nama lainnya peristatik ya, peristatik usus. Kalau peristatik usus meningkat, maka usus itu kontraksinya juga meningkat. Kalau ini ada beta 2 ada pada hati. Ini terkait dengan proses glikogenolisis dan gluconeogenesis. Nanti kita terangkan ya. Ada gambar lagi. Dan pada semut muscle ini, otot polos ya. Otot polos beta 2 itu yang paling banyak ditemukan pada ini, bronkus ini. Karena itu obat-obat yang bisa merangsang beta 2 ini bisa digunakan
sebagai obat asma karena dia bisa menyebabkan bronkodilatasi. Ya. Jadi obat-obat yang bisa merangsang beta 2 ini menyebabkan bronkodilatasi sehingga bisa digunakan untuk pengobatan asma. Ini yang dominan. Yang paling banyak obat-obat yang merangsang beta 2 itu digunakan untuk kasus asma. Tetapi ada juga beta 2 yang bisa digunakan untuk uterus, relaksasi uterus. Ya, untuk menyebabkan relaksasi uterus. Ini digunakan sebagai obat tokolitik yang bisa menunda proses kelahiran dini, prematur. Supaya nggak terjadi lahir prematur, maka bisa dikasih obat-obat yang merangsang beta 2. Misalnya Ritrodin, salbutamol ya. Ini organ-organnya, ini sarafnya, ini apa namanya responnya. Jadi nanti contohnya kalau nanti ada obat yang bisa merangsang, kita berikan obat, obat itu kerjanya pada beta 2. Ya kita lihat aja, beta 2 di mana. Jadi kalau misalnya nanti kalau disuntik isoproterenol, apa aja yang bisa terjadi pada ini, pada organ di dalam tubuh. Jadi kalau anjing disuntik isoproterenol, maka terjadi efek apa saja. Karena isoproterenol itu bisa merangsang beta 1, beta 2, ya kita lihat. Kalau hewan itu disuntik isoproterenol, pada isoproterenol itu bisa merangsang beta 1 dan beta 2, kita lihat. Oh, beta 1 ada pada jantung. Pasti kalau disuntik isoproterenol, pasti jantungnya itu akan mengalami kontraksi, frekuensinya meningkat. Ini yang beta 1. Beta 2, oh ini ada bronkus. Pasti nanti kalau disuntik, ya anjing suntik uh, isoproterenol, pasti terjadi bronkodilatasi. Oh, beta 2 itu juga ada pada saluran pencernaan. Pasti nanti kalau disuntik ini prestasi ususnya akan dihambat. Ya. Dan juga beta 2 juga di uterus. Jadi nanti kalau disuntik isopril, kemungkinan besar uterusnya itu mengalami relaksasi. Ya. Sehingga bisa digunakan untuk menunda proses kelahiran. Ini kita tadi masih pendahuluannya. Ini sudah masuk ke obatnya. Ada yang tanya, yang tadi saya terangkan, ada yang tanya enggak? Aduh. Ada yang Permisi, Prof. Izin bertanya, Prof. silakan ayo. Ya, ayo. Jadi kan ini kan misalnya dia bisa merangsang kayak misalnya beberapa obat tuh dia bisa merangsang alfanya, betanya bersama. Nah, kalau misalnya dia merangsang, misalnya dia bisa kinerja kinerja obat ini bisa untuk salah satu organ gitu. Jadi kalau misalnya apakah bisa kemungkinan terjadi ada efek samping untuk organ-organ yang lainnya gitu, Kak? Oh, Iya, terima iya, kasih. iya. Kalau dia merangsang banyak reseptor, ya nanti efeknya juga banyak. Karena itu Anda nanti harus bisa memilih obat yang benar. Misalnya ada kasus asma sama ini anjing, jangan sampai nggak tahu ya, anjing itu bisa asma, bisa hipertensi. Jadi kalau ada penderita asma dan hipertensi, pada waktu sakit asma, tapi dia punya hipertensi. Ya, itu nanti Anda kalau menangani kasus, itu jangan melihat satu penyakit aja, dilihat kondisi yang lainnya. Pasti kemungkinan ada, oh ini ada hipertensi, ada diabetes. Jadi kadang-kadang ada dua penyakit yang ada di dalam tubuh penderita itu. Misalnya nanti kalau ada asma, hipertensi. Hipertensinya nggak kelihatan, tapi hipertensi dia. Yang ini yang sedang kambuh, yang sedang sakit itu asmanya. Anda kasih ini epedrin itu memang untuk asma, bagus untuk asma, epedrin ini. Tapi kalau Anda berikan asma sembuh, anjingnya mati. Kenapa mati? Karena hipertensinya tambah tensinya tambahan meningkat, stroke. Kenapa kok bisa stroke? Karena epedrin itu bisa merangsang beta 2 di bronkus, bronkodilatasi, bagus untuk asma. Tapi epedrin itu juga merangsang alfa 1 di pembuluh darah.
tekanan darah kalau dirangsang vasokonstriksi tekanan darah itu meningkat padahal dia sudah hipertensi. Kasih epidin, tambah nemen ya stroke. Dan juga epidin ini juga bisa merangsang beta 1 di jantung. Jantungnya kontraksinya kuat sekali. Kardiolog pun meningkat, tekanan darah juga meningkat ya. Jadi epidin itu bisa meningkatkan sistol maupun diastol. Ya. Lah yang benar ya apa milih obatnya untuk asma yang ada hipertensinya? Ya dipilih yang kerjanya hanya pada beta 2 saja. Itu. Yang tidak ke reseptor yang lain-lain. Hanya pada ini aja, beta 2 saja. Kalau epedrin bisa ke beta 1, beta alfa 1, alfa 2, beta 2. Ya. Jadi nanti kalau nanti dia ada hipertensinya, ya tensinya tambah naik. Asmanya sembuh, tensinya tambah parah. Itu ya. Jadi dipilih obat yang hanya beta 2, yang hanya pada bronkus, yang hanya bronkodilatasi sehingga nanti bagus untuk asma, tidak mengaruhi organ-organ yang lain. Apa contohnya? Banyak. Misalnya ritrodin, terbutalin, metoprolol, salbutamol banyak ya. Itu fungsinya farmakologi ya. Jadi harus bisa memilih secara tepat dan benar itu. Jadi bukan dosisnya aja, obatnya ini harus tepat indikasinya. Indikasinya apa? Oh, indikasinya asma ya, asmanya ini. Jangan sampai kena yang lainnya itu. Itu mengerti nggak penjelasan saya? Jelas enggak? Jelas, Prof. Terima Ya, kasih. silakan kalau main tanya. Kita memang ini saja nih enak diskusi gitu ya. Karena lebih efektif untuk diskusi. Ada yang tanya lagi? Izin Prof, saya izin bertanya Iya. Prof. Mm-mm, iya, iya. Pada adrenergic yang sinaps itu yang kalau yang NF berikatan dengan alfa 2 itu kan akan mengalami negatif feedback kan Prof. Mm-mm, Kemudian iya. untuk yang bagaimana ketika NA ini menjadi di reabsorpsi atau difusi itu ketika bagaimana ya Prof bisa terjadi itu? Oh ya. Jadi gini, katakan itu ada tergantung sarafnya ya. Saraf simpatis itu ada 4 macam. Ada simpatis sendiri yang tadi yang banyak ini yang memang ini yang paling banyak ini saya terangkan lagi ya biar jelas. Ya. Yang ini ya, ini paling banyak ini. Tapi ada lagi yang namanya simpatetik cholinergic. Ada lagi saraf dopamin, dopaminergic. Dopaminergic yang melepaskan dopamin, tapi dopamin itu bisa merangsang alfa dan beta, ya. Dan nanti ada kelenjar medula adrenalis yang saya terangkan tadi, itu juga melepaskan adrenalin. Kalau di sini ini nggak diabsorpsi. Jadi kalau dia lepas, karena ini nanti ada preganglion, ada ganglion, ada postganglion. Ini ya. Jadi nanti kalau di sini lepas asetilkolin, asetilkolin ini nanti akan mengaktifasi yang postganglion untuk melepaskan norepinefrin. Ini langsung mengikat reseptornya. Karena itu nanti di bawah nanti ada bagiannya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang campuran. Ini yang langsung, ya. Ini yang langsung. Jadi nggak mulai, tetapi kalau yang kelenjar medula adrenalis ini lepas, ini nggak bisa langsung ke ini organnya, nempel organ enggak. Ini harus masuk pembuluh darah dulu, baru nanti dikirim ke jantung, distribusi ke jantung. Nah, dia akan mengikat reseptor yang ada di jantung, di mata, baru ke situ. Jadi ini yang dari adrenal, ya, dari adrenal ke sini, ini. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk alfa 2 itu yang alfa 2 ada di sini, tapi alfa 2 juga ada di sini, tapi jumlahnya tidak sebanyak alfa 2 yang di sini, kecil sekali, pengaruh kecil sekali. Jadi alfa 2 di sini ini juga vasodilatasi. Ini sebetulnya ada beta di pembuluh darah ya. Saya ngomong alfa 2 itu ada alfa 1, alfa 2, beta 1. Beta 1 nggak ada di pembuluh darah, beta 2 yang ada. Alfa 1, alfa 2 dan beta 2 itu yang ada di pembuluh darah. Tapi beta 2 itu juga jumlahnya kecil. Jadi alfa 2, beta 2 di pembuluh darah itu vasodilatasi, tapi jumlahnya kecil. Jadi yang dominan itu adalah vasokonstriksi karena jumlah alfa 1 itu lebih banyak, ya lebih banyak ini. Jadi nanti kalau ada obat-obat yang bisa merangsang alfa 2, kemungkinan pengaruh di pembuluh darah itu ya ada.
vasodilatasi, ke sini juga vasodilatasi, ya. Jadi nanti dua-duanya ini eh, kalau misalnya dikasih klonidin, klonidin kemungkinan bisa kerja ke sini, tapi kalau ke sini kurang efektif, lebih banyak dominan menurut riset penelitian itu banyak ke sini untuk menghambat NE ini, ya ini. Di sini mungkin bisa ke sini juga, tapi tergantung, ya. Dia nanti arahnya itu bisa ndak ke pembuluh darah, karena obat itu untuk menimbulkan efek itu nanti tergantung distribusinya. Misalnya kalau dia nggak bisa ke otak ya nggak bisa ke otak. Padahal ke otak itu ada syaratnya. Harus bisa melewati sawar-sawar otak misalnya itu. Harus lipopilik. Jadi kalau obat-obat itu nggak lipopilik, nggak apa namanya nggak bisa melewati sawar darah otak atau blood-brain barrier, maka ya nggak bisa bekerja di otak. Itu ya. Itu. Itu ngerti nggak maksud saya? Masih kurang? Prof, saya izin tanya lagi untuk yang Iya. difusi dengan bantuan COMT itu ketika terjadi bagaimana ya, Prof, untuk NE-nya? Oh, yang di sini tuh. Jadi nanti dia itu akan direuptake kembali, ya, direuptake kembali. Jadi obat itu kan ada difusinya itu bisa aktif, bisa pasif, ya, aktif atau pasif. Ya. Jadi kalau ini umumnya ini sifatnya nggak usah energi, nggak butuh energi. Jadi kalau yang aktif itu butuh ATP, ya. Jadi ini nggak butuh ATP. Jadi ini difusinya secara pasif, ya, secara pasif nih bukan aktif. Jadi kalau pemeriksa kan uh, obat diabsorpsi itu ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Ada yang butuh energi, ada yang tidak. Misalnya nanti obat yang lipopilik, ini umumnya obat-obat yang ke sini ada lipopilik, ya. Jadi dia bisa melewati ini membran ini, ya, bisa dilewati karena difusinya pas. Tapi yang hidropilik nggak bisa di sini kerjanya. Ini kan saraf, ya. Ini. Jadi dia harus lipopilik. Obat-obat yang lipopilik ini yang gampang melewati ke sini, gitu. Jadi difusinya ya difusi pasif, ya. Dia bisa, kalau pasif karena ini kan membran ini umumnya lipid sehingga dia juga bisa masuk dengan mudah, itu. Tapi kalau yang hidrofilik, kalau masuknya absorpsinya itu harus ada pori-porinya, porosnya, channelnya untuk melewati itu. Itu loh. Di, sudah jelas? Halo? Jelas, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Silakan kalau mau tanya lagi, nggak apa-apa, silakan sebelum berlanjut. Sekarang kita masuk ke obatnya ya. Jadi seperti tadi ya, jadi hati-hati menggunakan obat. Jadi menggunakan obat itu memang sangat-sangat sulit. Salah sedikit ya, malpraktek mati. Misalnya nanti kalau Anda nyuntik antibiotika, terjadi shock, namanya anafilatik shock. Itu enggak, kalau enggak cepat ditolong ya mati. Nolongnya pakai apa ya obat otonomik ini? Obat otonomik apa? Ya yang paling bagus adalah adrenalin. Kenapa adrenalin itu bagus? Nanti kita terangkan ya. Ini nanti terkait dengan di sini. Jadi nanti ini yang obatnya itu yang bisa dikatakan adrenergic drug, ada yang mengatakan symptomatic drug, ya tergantung. Ada adrenergic. Kalau yang di sini ada obat-obat ini bisa merangsang reseptor ini. Kalau dia merangsang, itu namanya agonis. Kalau dia menghambat, namanya antagonis. Antagonis atau blocker. Jadi ada nanti beta 1 blocker, beta 2 blocker, alpha 1 blocker, alpha 2 blocker, atau beta 1 antagonis, beta 2 antagonis, itu ada kata-kata seperti itu. Ada juga alpha 1 agonis, itu ada. Kalau ini kemuskarinnya hampir sama ya. Ini nanti ada pelajaran khusus, topik khusus yaitu topiknya neuromuscular blocking agent. Kalau ini nanti yang dibicarakan adalah yang M2, M3 di sini. Kalau M1 itu ada pada saraf ya. Ini obatnya ya. Ini obat-obat yang terkait dengan reseptor alfa dan beta. Jadi ini sifatnya agonis. Dia merangsang ya. Obat-obat ini kerjanya itu merangsang alfa maupun beta. Tapi ada juga nanti yang hanya merangsang alfa saja. Ada juga obat yang hanya merangsang beta saja, beta beta saja. Ada yang bisa merangsang alfa dan beta. Ya. Ini nama lainnya ya, sinonimnya.
Ada buku yang mungkin buku katakan hanya senang kata-kata sympathomimetic drug. Ada buku yang pakai kata-kata adrenergic agonist. Ini sama. Adrenergic agonist drug. Ini sama. Ini sinonimnya. Ya, ini sinonimnya. Jadi memang pakai kata mimetic, ya. Mimetic itu mirip. Jadi obat ini kalau diberikan mirip kalau secara simpatis itu dirangsang, ya, mirip. Jadi kalau simpatis itu dirangsang itu kontraksi jantung mengalami kontraksi dan presinya meningkat. Nanti kalau obat simpatomimetik yang bisa merangsang beta 1 ya sama aja. Dia bisa meningkatkan kontraksi dan frekuensi otot jantung. Ini dibagi menurut struktur kimianya dibagi menjadi 2, katokolamin dan non katokolamin, ya. Jadi bedanya apa? Ini yang katokolamin contohnya epinefrin, norepinefrin, dopamine, dopamin, ya ini. Jadi obat-obat ini umumnya tidak bisa melewati sawar darah otak, ya. Karena itu obat ini tidak mempengaruhi susunan saraf pusat, tidak ada pengaruhnya. Efek sampingnya di saraf pusat karena tidak melewati sawar darah otak. Tapi darah otak kemungkinan efek sampingnya yaitu pada susunan saraf pusat. Contohnya, kalau hewan akan terjadi stimulasi pada susunan saraf pusat sehingga efek sampingnya adalah insomnia, ya. Jadi umumnya kalau hewan kasih epedrin itu sulit tidur atau insomnia. Karena apa? Karena dia bisa melewati sawar darah otak, maka dia bisa menstimulasi, merangsang susunan saraf pusat, ya, central nervous system. Ya, ini ya. Jadi ini yang kita bahas tadi. Kerjanya itu bisa langsung jadi obat-obat ya seperti saraf tadi, langsung ya. Jadi simpatis norepinefrin langsung ke alfa 1 langsung. Ini obat juga sama. Obat misalnya kalau phenylephrine diteteskan, dia langsung ke alfa 1. Kalau di mata ya apa namanya? Ya midriasis karena terjadi dilatator pupil kontraksi, ya. Alfa 1 kalau di pembuluh darah ya vasokonstriksi, tekanan darah itu akan meningkat. Kerjanya langsung meningkat alfa 1 di mata, alfa 1 di pembuluh darah. Jadi obat-obat ini kerja langsung. Kalau ini nah, ya selektif hanya kerjanya nggak kemana-mana, hanya ke alfa 1. Ini klonidin hanya ke alfa 2, dopamine hanya ke beta 1, terbitalin hanya ke beta 2. Jadi ini selektif alfa 1 agonis. Kerjanya hanya pada alfa 1, ya. Atau alfa 2 atau beta 1. Tapi kalau ini non selektif, ini bisa lebih dari satu reseptor. Bisa 2, misalnya oxymetazoline. Ini bisa ke alfa 1, alfa 2. Isoproterenol bisa ke beta 1, beta 2, ya. Epinefrin lebih banyak lagi, bisa ke alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Jadi kerjanya non selektif. Ya, kerjanya lebih dari satu reseptor. Ya, kalau ini hanya satu reseptor. Yang tidak langsung gimana? Yang tidak langsung itu misalnya tadi kan langsung reseptor ini kerjanya pada sarafnya tadi, pada simpatis tadi. Tidak langsung karena dia melepaskan norepinefrin tadi loh. Jadi kalau disuntik amfetamin, maka norepinefrin akan lepas dari apa? Dari ujung saraf tadi, ya. Nanti ada gambarnya, ya, berikut itu. Tiramin juga sama. Yang tidak langsung yang lainnya apa? Yang tadi diaptik tadi, NE yang diaptik itu dihambat oleh apa? Oleh kokain. Kan yang masuk kembali dihambat, nggak bisa masuk, dihambat, ya nggak bisa masuk sehingga NE itu akan meningkat jumlahnya sehingga bisa berikatan dengan alfa maupun beta pada organ. Ini yang tidak langsung. Efeknya sama, ya. Merangsang alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tetapi tidak langsung. Langsung apa? Karena dia menghambat apa namanya? Menghambat reuptake daripada norepinefrin. Kalau ini menghambat, ini melepaskan norepinefrin. Jadi kalau ini menghambat reuptake-nya, kalau ini menyebabkan pelepasan norepinefrin. Kalau ini lain lagi. Kalau ini
enzim yang merusak itu dihambat. Tadi kan norepinefrin dirusak oleh MAO dan COMT. Ini yang dihambat. Kalau ini dihambat maka norepinefrin nggak rusak. Norepinefrin nggak rusak maka dia akan berikatan dengan alfa dan beta. Ya. Sama nanti responnya. Jadi respon di sini sama nanti di sini. Bedanya ini langsung ke reseptor, tapi ini ke neurotransmitternya, mempengaruhi NE-nya. NE-nya itu bisa dilepaskan, bisa reaplinya bisa dihambat, rusaknya bisa dihambat karena enzimnya dihambat. Ya. Tapi ada juga yang campuran epedrin, kerjanya bisa langsung, bisa tidak langsung. Jadi kalau disuntik epedrin itu langsung ke reseptor alfa beta atau dia bisa melepaskan norepinefrin. Ya. Bisa ke sini atau nanti langsung mendapati reseptor. Mungkin lebih mudah lihat ini ya. Ini yang langsung. Jadi obat itu kalau disuntikkan, langsung dia disuntikkan atau diminumkan tergantung obatnya. Kalau bisa diberikan secara oral, ya nanti oral. Kalau parenteral, parenteral. Jadi obat yang masuk dalam tubuh ini, dia langsung berikatan dengan reseptor. Apakah itu alfa atau beta, ya langsung. Ya, nggak mengaruhi ini nggak dipengaruhi. Tapi kalau yang indirect, ini dipengaruhi dulu. Jadi dia nggak langsung ini ke sini kerjanya, ini dilepaskan. Sehingga ini NE yang lepas, ini bisa berikatan dengan reseptor. Ya. Atau reuptake tadi, NE yang masuk ini dihambat, sehingga NE itu akan berikatan dengan reseptor. Atau MAO dan COMT dihambat. Kalau MAO, COMT dihambat, NE itu nggak rusak, sehingga NE itu banyak yang lepas atau yang di sini NE itu akan berikatan dengan reseptor. Jadi NE di sini nggak dirusak oleh COMT, maka dia akan berikan reseptor. Kalau di sini tidak dirusak oleh MAO, maka dia akan lepas berikatan dengan reseptor. Yang campuran gimana? Yang campuran ini mempengaruhi NE yang ada di sini, dan dia bisa langsung berikatan reseptor. Jadi NE bisa berikatan dengan ini yang lepas berikatan dengan reseptor. Obat epedrin juga bisa langsung berikatan dengan reseptor. Itu ya. Ada yang tanya? Jelas? Atau kecepatan? Ya ini slide-nya itu 100 lebih. Ini baru 25 slide sebetulnya. Ya, tapi kan dua kuliah ya. Dua kuliah nggak masalah. Ini kalau FKG itu hanya satu kuliah. Jadi saya bingung kalau menerangkan ke FKG itu. Menerangkan 2 kali tatap muka aja sudah waktunya masih mungkin ngepres atau kurang. Apalagi hanya satu tok. 1 kali tatap muka. Saya juga ngajar di FKG ya. Di FKG. Ya. Ini tadi ya sama aja, ini yang selektif, ini yang hanya merangsang alfa 1, ini hanya merangsang alfa 2, ini hanya merangsang beta 1, ini hanya merangsang beta 2, ini yang bisa merangsang beta 1, beta 2, ya. Ini yang bisa merangsang alfa dan beta. Ini obat-obatnya. Jadi obatnya banyak, ini hanya otonom, obatnya banyak sekali. Ya. Ini lagi. Jadi ini efeknya. Jadi umumnya obat-obat ini bisa meningkatkan tekanan darah, pressure, ya, dari blood pressure. Umumnya ini pressure-nya itu berupa blood pressure, tekanan darah. Jadi obat-obat ini bisa meningkatkan tekanan darah karena dia lebih dominan merangsang alfa 1. Karena itu obat ini kontraindikasi tidak boleh diberikan pada hipertensi. Tapi obat ini digunakan untuk mengobati hipotensi. Ya, ini agak bulat ya. Jadi penggunaannya untuk terapi hipertensi, tapi tidak boleh digunakan untuk penderita hipertensi. Ya, kontraindikasi hipertensi, tapi terapi untuk hipotensi, karena dia bisa merangsang alfa 1, terutama alfa 1 sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau ini untuk asma, karena umumnya obat-obat ini merangsang beta 2, ya, merangsang beta 2 sehingga terjadi bronkodilатasi, maka bisa digunakan untuk asma. Karena asma itu bronkokonstriksi ya. Bronkokonstriksi, maka harus dibikin bronkodilатasi, yaitu dengan memberikan obat-obat yang bisa merangsang beta 2. Kalau ini CS stimulan, yaitu obat-obat yang bisa melewati sawar darah otak. Ya, semua obat ini bisa melewati darah otak sehingga bisa merangsang susunan saraf pusat.
Ini digunakan untuk apa? Obat-obat yang bisa merangsang susunan saraf pusat. Ini ada ya penyakit yang namanya narkolepsi, ya narkolepsi. Mungkin CNS itu eh, apa namanya mengalami depresan ya. Jadi kan CNS itu bisa stimulan, bisa depresan. Jadi ngantuk. Jadi ngantuk. Jadi orang itu gampang tidur. Dimanapun bisa tidur. Jadi ngomong langsung tidur. Itu penyakit ya. Jadi dimanapun bisa, kondisi apapun bisa tidur. Dan sulit dibangunkan. Kalau sudah tidur itu sangat-sangat sulit dibangunkan. Itu satu penyakit yang namanya narkolepsi. Karena CNS-nya itu mengalami gangguan, terutama mengalami depresan ya, depresi. Karena itu harus dirangsang dengan obat-obat ini. Ya, ini karena itu kalau minum obat ini orang yang normal minum obat ini nggak ngantuk-ngantuk, insomnia, ya nggak ngantuk karena CNS stimulan, ya. Jadi ini obat ini sekarang dilarang ya. Ini obat ini termasuk golongan narkoba karena kalau minum obat ini bisa ketagihan, addiction, ketergantungan obat. Ya, nanti kita bicarakan nih di bawah ada. Ya, dan juga obat ini umumnya, ya obat-obat ini yang bisa melewati saraf otak, ya terutama ini bisa digunakan sebagai obat anti obesitas karena dia bisa menyebabkan anoreksia, menurunkan nafsu makan, menghambat nafsu makan. Jadi umumnya obat-obat ini menghambat pusat nafsu makan yang ada di otak, yaitu di hipotalamus. Sehingga ini bisa digunakan sebagai obat anti obesitas, ya, untuk kegemukan. Tapi ini lagi-lagi ini adalah narkoba yang nggak boleh sekarang. Kalau dulu digunakan untuk narkolepsi, untuk anti obesitas. Tapi sekarang ya nggak boleh. Kalau membawa obat ini ya ditangkap polisi ya, karena termasuk narkoba. Kalau ini sama dengan ini. Merangsang beta 2. Ini umumnya digunakan untuk merelaksasi uterus sehingga penggunaannya adalah bisa digunakan untuk menunda proses kelahiran. Supaya nggak terjadi kelahiran dini, prematur. Ya. Supaya nggak lahir prematur, maka dikasih obat-obat ini. Ini umumnya obat ini ada yang merangsang beta 2. Karena dia bisa merangsang beta 2 di uterus, sehingga bisa merelaksasi otot polus uterus, sehingga janin itu nggak bisa keluar. Ya, nah ini bisa digunakan untuk menunda proses kelahiran dini. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk asma, bisa. Karena dia merangsang beta 2. Ini bisa digunakan untuk asma. Tapi sebaliknya ini tidak bisa digunakan untuk relaksasi uterus. Walaupun ini merangsang beta 2. Ini merangsang beta 2, ini merangsang beta 2. Kalau ini khusus untuk asma. Kenapa ini tidak bisa ke sini? Nah itu tadi, obat itu tergantung distribusinya. Ya, tergantung distribusinya. Kalau dia itu apa namanya bisa sampai ke uterus, ya bisa untuk uterus. Tapi kalau distribusinya nggak ke uterus, nggak bisa. Tapi kalau ini bisa ke uterus, bisa ke bronkus. Karena itu obat ini kerjanya ganda. Ya, dual action. Jadi bisa untuk asma, bisa untuk relaksasi uterus. Ya ini. Kalau ini hanya untuk asma. Ya. Obat yang lain ini adalah untuk hidung buntu, nasal deongestan. Karena apa? Karena obat-obat ini bisa merangsang alfa 1, ya, bisa menyebabkan efek vasokonstriksinya ini yang bisa mengatasi kongesti, ya. Jadi orang yang hidungnya buntu, yang flu, hidung buntu, itu pembuluh darah di hidung itu mengalami vasodilatasi. Kalau pembuluh darah itu melebar, vasodilatasi, maka darah itu akan terkumpul di pembuluh darah itu. Darah yang menumpuk di pembuluh darah itu namanya kongesti. Ya, jadi orang yang hidungnya buntu itu mengalami kongesti, vasodilatasi. Maka diobati dengan obat-obat yang sifatnya itu vasokonstriksi. Obat yang bisa merangsang alfa 1, vasokonstriksi. Ya. Ini untuk menghilangkan kongestinya. Karena kalau vasokonstriksi itu bendungan darah, kumpulan darah itu hilang. Ya. Kontraksi mengecil hilang. Ya. Kalau dilatasi mengumpul darahnya. Nah ini vasokonstriksi. Karena itu dinamakan D. Jadi obat-obat ini menghilangkan kongesti, dekongesti. Pada apa? Pada hidung, nasal. Nasal dekongestan. Ya. Tapi hati-hati menggunakan obat ini. Dilihat kondisi penderitanya.
hipertensi atau tidak. Jadi kalau hidung buntu, dia hipertensi, ya jangan dikasih obat ini. Karena ini efek sampingnya adalah hipertensi. Kalau sudah hipertensi, dikasih ini, tensinya tambah meningkat lagi, kepalanya tambah pusing nantinya. Ini hidungnya sembuh, ya, longgar, ya, jadi nggak buntu, tapi tensinya meningkat ya sama aja nanti. Jadi nanti ya dicari obat yang bagus yang apa, yaitu yang bisa merangsang alfa 1 dan alfa 2 ini yang bisa menghambat, ya, yang menghambat apa namanya eh, alfa satunya itu. Jadi vasokonstriksinya itu tidak begitu kuat, ya. Misalnya silometasolin, oksimetasolin ini alfa 1 sudah. Kalau phenylephrine ini ke arah hanya alfa 1 saja. Untuk merangsang jantung yang kontraksinya lemah, cardiac arrest. Cardiac arrest itu jantung itu sudah hampir macet, ya, karena kontraksinya itu sudah benar-benar lemah. Atau cardiogenic shock, shock karena gangguan kontraksi frekuensi otot jantung. Jadi hampir nggak ada kontraksi, maka harus cepat distimulasi. Apa untuk merangsang kontraksinya itu, untuk meningkatkan kontraksinya. Ini yaitu dengan obat-obat yang merangsang beta 1. Jadi obat-obat ini merangsang beta 1. Adrenalin, isoprenalin, dopamine. Tapi yang bagus apa? Yang mana? Ya dopamine. Karena dopamine hanya merangsang beta 1 saja. Kalau ini merangsang beta 1, beta 2. Sehingga nanti efeknya bisa ke beta 2-nya itu. Ya, beta 1-nya ke jantungnya. Ini bisa. Tapi Anda lihat, karena ini bisa ke beta 2, mungkin bisa ke bronkus, bisa ke vesicularia, ke uterus. Jadi lebih luas lagi ini. Nah, kalau ini hanya jantung, ini yang bagus. Adrenalin tambah luas lagi, karena dia bisa merangsang alfa 1, bisa merangsang alfa 2, beta 1, dan beta 2. Ya, beta 1-nya ke jantung, tapi dia ke alfa 1-nya. Dia bisa meningkatkan tekanan darah, vasokonstriksi, ya, ke mata, midriasis. Jadi efeknya lebih luas lagi ini. Ada yang tanya mungkin? Ada yang tanya sampai sini? Kalau nggak ada yang tanya, ya kita teruskan. Sekarang kita bicara farmakodinamiknya. Mekanisme kerja daripada obat-obat otonomik, yaitu obat yang adrenergic, ya, yang agonis. Ya, ini mekanisme kerjanya. Tapi ada buku yang senang kata-kata farmakodinamik. Ada buku yang senang kata-kata mekanisme kerja obat. Mekanisme of action. Ya, mekanisme of action. Ada buku yang senang kata-kata signal transduksi. Sama aja. Ini nama lain mekanisme kerja, ya signal transduksi atau farmakodinamik. Ya. Jadi kenapa dikatakan signal transduksi ya. Signal ini ada signal, ada inositol trifosfat, ada diacylglycerol, ada inositol trifosfat. Jadi sampai timbul respon. Contohnya ini obat-obat yang nanti dia bisa merangsang alfa 1. Ini mekanisme kerjanya untuk timbul respon ini melalui ini, ya. Apakah itu di mata, di pembuluh darah. Alfa 1 kan ada di mata, ya, midriasis. Nanti respon midriasis ya seperti ini. Alfa 1 ada di pembuluh darah. Vasokonstriksi tekanan darah itu meningkat. Tekanan darah meningkat, ya cara kerjanya obat alfa 1 ya seperti ini, ya. Jadi nanti kalau misalnya kasih phenylephrine, ya, tetesi phenylephrine, dia akan meningkat alfa 1 di mata, ya, maka akan mengaktifasi, ya, ini J protein, nanti akan ini meningkat, ya, ini yang sifatnya stimulan, ini akan merangsang, akan mengaktifkan enzim ini, fosforilase C. Fosforilase C kalau aktif ini akan merubah inositol difosfat menjadi diacylglycerol dan inositol trifosfat. Kalau inositol trifosfat ini akan meningkatkan kalsium. Kenapa bisa meningkatkan kalsium? Karena Anda tahu di dalam sel ini ada organel-organelnya. Ada nukleus, ada mitokondria, ada sarkoplasmik retikulum. Ini yang
banyak ditemukan kalsium. Kalau ada inositol trifosfat, maka kalsium yang disimpan ini bisa lepas kalsiumnya, meningkat. Jadi di sitoplasmanya itu terjadi peningkatan kalsium. Kalau kalsium meningkat, di sitoplasma itu juga ada kalmudulin. Maka kalsium itu akan berdekatan dengan kalmudulin. Kalsium kalmudulin. Kalau dia berdekatan dengan kalsium kalmudulin, ini nanti akan mengaktifkan enzim yang namanya MLCK, myosin light chain kinase, ya, enzim MLCK itu menjadi aktif. Kalau enzimnya aktif, maka dia akan menyebabkan myosin itu mengalami fosforisasi. Kalau myosin itu fosforisasi, maka myosin itu akan berikatan dengan aktin sehingga tinggal terjadi kontraksi. Jadi kalau ada ikatan aktin dan myosin, maka menghasilkan kontraksi. Jadi kalau di mata, kontraksi di mata, maka namanya midriasis. Tapi kalau ini organnya itu pembuluh darah, maka kontraksinya itu namanya vasokonstriksi. Vaso itu pembuluh darah, konstriksi itu menyempit pembuluh darahnya, vasokonstriksi. Maka tekanan darah itu akan meningkat. Ya. Itu kalau jalur ini. Ternyata di sini ada 2 jalur. Ini inositol difosfat juga akan meningkatkan di asid gliserol. Kalau ini meningkat, di asid gliserol meningkat, maka dia akan mengaktifasi protein kinase. Kalau protein kinase aktif, ya sama aja. Terjadi myosin fosforisasi. Kalau myosinnya itu mengalami fosforisasi, maka dia akan berikatan dengan aktin. Maka terjadi ikatan aktin myosin sehingga terjadi kontraksi. Kalau di mata midriasis, kalau di pembuluh darah vasokonstriksi, tekanan darah itu meningkat. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini. Itu yang alfa 1. Semua obat alfa 1 yang bekerja pada alfa 1, apakah itu epedrin, adrenalin, phenylephrine, ya. Semua obat yang bisa merangsang alfa 1 ini kerjanya seperti ini. Kali ini beta. Beta 1, beta 2 itu cara kerjanya sama. Walaupun beta 1 itu ada di jantung, beta 2 itu ada di bronkus dan ada di pembuluh darah, ada di uterus. Tapi nanti cara kerjanya sama. Sama-sama bisa meningkatkan siklik AMP. Jadi kalau beta 1, beta 2 dirangsang, maka dia akan mengaktifasi adenosinase sehingga terjadi perubahan ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP yang meningkat ini akan menimbulkan respon. Tapi respon yang ditimbulkan beda antara beta 1, beta 2. Walaupun siklik AMP itu sama ditingkatkan ya. Sama-sama meningkatkan siklik AMP. Tapi respon yang timbul itu beda. Ya, bedanya di mana? Kalau beta 1 di jantung. Jadi kalau ini meningkat, maka di jantung itu terjadi terjadi di jantung terjadi kontraksi dan frekuensi otot jantung meningkat. Inotropik positif, kronotropik positif kalau beta 1 dirangsang. Jadi responnya itu kontraksi, frekuensi otot jantung itu meningkat. Tapi kalau beta 2 ini siklik AMP-nya meningkat, enggak kontraksi tapi bronkodilatasi. Di pembuluh darah tidak vasokonstriksi, tapi vasodilatasi. Ya. Kalau siklik meningkat, itu vasodilatasi. Di usus juga gitu. Siklik AMP meningkat, ini terjadi hambatan peristatik usus maupun motilitas usus. Ya. Ini alfa 2. Ini yang sudah saya terangkan tadi ya. Alfa 2 ini menghambat siklik AMP. Ya. Sehingga kalau di ujung saraf tadi siklik AMP dihambat, maka adenosinase dihambat, maka produksi AMP itu dihambat sehingga channel itu untuk tempat masuknya kalsium nggak bisa buka, sehingga kalsium nggak bisa masuk. Akibatnya apa? Akibatnya Ne nggak bisa lepas karena nggak ada proses eksosis, sehingga respon yang timbul ada tekanan darah itu akan turun. Ya, jadi sama aja. Ini kalau dihambat siklik AMP itu rendah, maka respon yang terjadi adalah tekanan darah itu turun, yaitu terjadi vasodilatasi. Ya.
ini ada penelitian. Penelitian ini membuktikan apa benar beta 2 itu kalau dirangsang itu terjadi penurunan tekanan darah, blood pressure, ya. Jadi terjadi decrease blood pressure. Tekanan darah itu menurun. Kalau ini apa benar? Ini dibuktikan. Apakah mau dibuktikan? Apakah benar kalau beta 2 itu dirangsang, maka tekanan darah itu bisa turun? Dan apakah benar beta 2 itu ada pada pembuluh darah? Ya, ini. Itu membuktikan ini loh. Beta 2 ini ada atau tidak dan bisa menyebabkan vasodilatasi tekanan darah itu turun atau tidak. Ya. Cara membuktikannya gimana? Ya, ini sebenarnya seperti ini. Kalau kita punya alat ya bisa membuktikan ini. Ya, jadi alat untuk mengukur tensi pada tikus, ya, atau pada mencit itu ada alatnya. Nanti kalau praktikum saya tunjukkan alatnya. Alatnya untuk hipertensi Pak, mengukur tensi pada tikus atau kelinci itu bagaimana alatnya. Itu ada alatnya. Yaitu di ekornya yang diukur. Karena ekornya itu ada pembuluh darah besar ya di situ. Itu bisa diukur. Jadi transdusernya itu dipasang di ekor sehingga nanti bisa terekam ya, bisa diukur tekanan darahnya. Ini ya pakai alat ini ya. Ini kalau pakai alat itu tikus itu disuntik epinefrin ya. Jadi epinefrin itu merangsang semua reseptor ini. Tapi ini beta 1 itu tidak ada pada pembuluh darah, ada pada jantung. Jadi reseptor epinefrin itu bisa merangsang semua reseptor. Tapi beda ya, epinefrin, norepinefrin itu agak beda. Kalau epinefrin itu bisa merangsang semua reseptor, tapi kalau norepinefrin atau noradrenalin, nama lain norepinefrin itu noradrenalin. Epinefrin adrenalin nama lainnya. Jadi kalau adrenalin ini bisa merangsang semua reseptor, tapi kalau noradrenalin dia tidak merangsang beta 2. Ya, dia tidak merangsang beta 2. Epinefrin bisa merangsang semua reseptor. Ya, jadi norepinefrin merangsang alfa 1, alfa 2, beta 1, tapi tidak merangsang beta 2. Jadi agak beda antara epinefrin sama norepinefrin. Norepinefrin itu bedanya hanya pada beta 2 saja. Sehingga nanti respon yang timbul yaitu organ-organ yang ada beta 2-nya. Jadi kalau epinefrin itu bisa untuk asma, kalau norepinefrin nggak bisa. Karena norepinefrin tidak merangsang beta 2. Sehingga norepinefrin tidak bisa digunakan untuk pengobatan pada penderita asma. Yang bisa adalah epinefrin. Ya. Sekarang epinefrin disuntikkan. Kalau disuntikkan maka ini terangsang. Ini nggak ada yang terangsang alfa 1, alfa 2, beta 2. Ini langsung meningkat. Kenapa nggak turun? Kok meningkat? Karena jumlah reseptornya yang dominan adalah alfa 1. Ini kurang, ya, jumlahnya kurang. Ini ya kurang lemah. Efeknya lemah. Ya, ini lemah, ini lemah. Ini dua-duanya vasodilatasi tapi lemah, ya. Yang ini yang kuat tapi efeknya tensinya itu meningkat. Vasokonstriksi. Kalau ini vasokonstriksi, ini mau dibuktikan benar enggak ini vasodilatasi? Mau dibuktikan, ya. Ini kalau disuntikkan karena ini dominan ya langsung meningkat, ya. Tetapi nanti kalau Anda praktikum, kalau kita nyuntikkan pelan-pelan, jadi epinefrin disuntikkan pelan-pelan. Kalau epinefrin disuntikkan pelan-pelan, maka ini peka, sensitif. Yang ditempati beta duluan. Sehingga kalau kita suntik epinefrin dengan pelan-pelan, maka yang kelihatan tekanan darah itu turun. Turun, terus meningkat. Ya, jadi epinefrin itu punya efek bifasik. Bisa menurunkan tekanan darah, bisa menaik, tapi lemah. Penurunan tekanan darah itu lemah. Yang kuat adalah peningkatan tekanan darah. Karena alfa 1-nya dominan. Ya. Itu kalau disuntikkan pelan-pelan. Tapi ini kita melihat tidak secara suntikan, tapi kita mainnya pakai blocker. Ya, ini tanpa dihambat alfa 1, alfa 2, maka meningkat. Nah, sekarang yang kedua, ini dihambat dengan memberikan obat yang bisa menghambat alfa 1 dan alfa 2. Apa obatnya? Contohnya itu pentolamin, penoksibenzamin. Itu yang bisa menghambat alfa 1, alfa 2. Jadi sebelum dikasih epinefrin, disuntik pentolamin yang bisa menghambat alfa 1, alfa 2. Jadi alfa 1, alfa 2 blocker.
Jadi kalau sudah dihambat, maka epinefrin tidak bisa bekerja pada alfa 1, alfa 2, tapi epinefrin itu bekerja pada beta 2 saja. Ya, jadi kasih pentolamin, ini dihambat, dikasih epinefrin, dia sudah nggak bekerja pada alfa 1, alfa 2, tapi dia hanya bekerja pada beta 2 saja. Ini nggak ada ya. Jadi dia hanya bekerja pada beta 2 aja. Ternyata turun, ya, turunnya lemah, turun lemah, ya. Ini membuktikan bahwa turunnya ini vasodilatasi ini karena rangsangan epinefrin merangsang beta 2. Karena ini sudah dihambat oleh pentolamin. Ya, ini. Ada yang tanya mungkin silakan kalau bingung memang agak sulit. Ada yang tanya? Permisi dok, izin bertanya. Silakan. Prof, maaf. Tadi kenapa kalau misalnya epinefrinnya itu disuntikan pelan-pelan itu duluan yang reseptornya bekerja itu yang beta 2 duluan ya, Prof? Iya. Nah, Terima ya. kasih. Itu sensitivitasnya, kepekaannya. Jadi dia dipersentif yang paling sensitif beta 2 dulu. Jadi kan reseptor itu kan punya afinitas. Jadi daya ikatnya, ya. Jadi sensitivitasnya, efektivitasnya itu beta 2 itu kalau disuntikan pelan-pelan itu sensitif duluan. Jadi daya tariknya itu ke beta 2 duluan, sensitif. Lain dengan epedrin. Ya, ini nanti epedrin. Epedrin juga punya alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tapi kepekaannya sama antara alfa 1, beta 2 sama. Disuntik pelan-pelan pun nggak terjadi respon penurunan karena sensi beta 2 sama. Kalau sama ya yang tampak ya alfa 1 karena kepekaannya sama. Dia menempati beta 2 dan alfa 1 dalam kondisi yang sama, yang bersamaan. Kalau bersamaan ya alfa 1. Jadi epedrin nggak ada, efek biasanya nggak ada, tidak ada vasodilatasi, tidak ada penurunan tekanan darah walaupun disuntikkan pelan-pelan epedrin itu, walaupun dia punya beta 2. Tapi kalau adrenalin atau epinefrin ini ada perbedaan sensitivitas kepekaan. Ini lebih peka kalau disuntikkan pelan-pelan. Ini loh. Kalau disuntikkan cepat, ya ini menang, ya. Jadi kalau cepat ya ini kalah karena walaupun ini ditempati bersamaan ditempati ya seperti epidemi tadi kalau cepat. Kalau sama-sama ditempati bareng ditempati dia bersamaan menempati alfa 1 dan beta 2 ini ya kalah. Ini yang menang ya meningkat, ya. Jadi kalau ini epidrin disuntikkan cepat ya sama efeknya dengan epidrin, ya. Ini. Tahu maksud saya? Jelas nggak? Paham, Prof. Terima kasih. Oh iya, Prof. Ini ada satu lagi, Prof. Saya Ya. izin bertanya. Kalau misalnya kan tadi Prof ada menjelaskan kalau misalnya eh, kayak di kasus epinefrin ini diberi alfa blokadenya Nah, dulu. ah, Baru ah, nanti disuntiknya ah, epinefrin itu ah, nanti ya dia bisa ah, vasodilatasi. ah. Tapi kalau misalnya aplikasinya in real life itu apakah possible kayak eh, kedua kedua obat ini dicampur gitu jadi bisa langsung efeknya itu bersamaan jadi kayak nggak diberi dulu baru nanti diberi lagi gitu, Prof. Oh, iya. Terima Ya kasih, Prof. bisa juga seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kan perlu waktu untuk menggambar itu perlu waktu. Jadi perlu waktu di sini kalau sudah di tempat kalau ini nanti istilahnya kalau kompetitif ya mana? Kalau dosisnya besar ya dosisnya besar ya kemungkinan bisa naik tekanan darah. Nanti seperti contohnya kasus asetilkolin. Asetilkolin itu menurunkan tekanan darah. Tapi kalau diblok dengan atropin dosis besar naik tekanan darahnya itu bisa naik. Nanti kalau parasimptomatik saya jelaskan. Ini juga sama aja, ya. Jadi kalau bersamaan, ya bersamaan. Kalau bersamaan yang yang apa yang dominannya alfa ini, ya ya naik. Jadi kalau ini dihambat pun ya, ini dihambat. Tapi kalau dosisnya besar, kompetitif, yang menang yang mana? Kalau dosisnya besar, yang epinefrin, ya naik. Ini kalah ininya, ya. Ya. Jadi walaupun alfanya itu di kompetisi ini bisa di eh, apa digeser sama epinefrin pentolamin itu.
Ya nanti ada gambar ini. Contohnya seperti ini ya. Mungkin biar nggak bingung nanti. Ah, ada gambarnya. Itu sebenarnya nanti ya. Tapi berhubung Anda tanya ya biar jelas. Ah, apa ya. Nah ini, ini dikasih pentolamin, ini hanya epinefrin saja, epinefrin saja, ya epinefrin saja. Tapi ini kasih pentolamin, terus kasih epinefrin, ya. Ini lama-lama akan naik segini karena kompetitif inhibitor, ya. Jadi bisa digeser reseptornya, apalagi bersamaan, ya kemungkinan besar naik bisa juga, itu, ya. Jadi kalau bersamaan diberikan bersamaan, tapi yang epinefrin itu jumlahnya yang besar, ya pasti naik. Tapi kalau yang pentolaminnya besar, ya bisa dihambat, ya masih bisa dihambat, ya itu. Ini dikasih pentolamin, kasih epinefrin, ini seperti ini, karena berkompetisi untuk menempati reseptor alfa 1, ya, terutama kan naiknya alfa 1. Ini berkompetisi untuk menempati alfa 1. Ya. Kalau ini tidak dikasih apa-apa ya nggak berkompetisi. Tapi kalau ini sudah ditempati oleh pentolamin, ini nggak naik. Dikasih pentolamin ya. Ini nggak naik. Lama-lama naik. Ini ada pentolamin yang B itu. Adalah pentolaminnya. Karena itu dia inhibitornya sifatnya kompetitif. Karena kalau dosis besar ini digeser, ini bisa digeser alfa satunya oleh apa namanya epinefrin ini, sehingga efeknya terjadi walaupun dihambat, apanya dihambat, tapi bisa dipulihkan. Tapi kalau dikasih penoksibenzamin lain lagi ini, karena sifat inhibitornya adalah non kompetitif, jadi non kompetitif ya nggak bisa sampai normal, dikasih berapapun ya sekian aja, yang timbul efek toksik atau efek letal, ya mati atau keracunan. Kalau dosisnya diperbesar lagi, sudah maksimum ini, ya nggak bisa seperti ini, nggak boleh kembali, karena itu responnya itu efek hambatannya itu adalah irreversible. Kalau yang kompetitif itu sifat hambatannya adalah reversible, bisa pulih kembali. Kalau ini irreversible. Ngerti maksud saya? Jelas enggak? Jelas, Prof. Terima kasih ya, Prof. Iya. Ya, jadi itu nanti ya sebenarnya ya nggak apa-apa, namanya diskusi ya. Jadi biar jelas itu ya. Ya benar Anda tanya itu. Gimana kalau diberikan bersamaan? Ya. Tapi bersamaan nggak bersamaan, ya nanti kalau kompetitif, kalau obat itu sifatnya kompetitif, nanti bisa menggeser. Tapi kalau non kompetitif, ya nggak bisa, ya. Jadi tetap dihambat. Ya ini ya. Jadi sekarang kita masuk ke obatnya, ya. Jadi obatnya pertama kita bicarakan epinefrin, nama lainnya itu adrenalin. Jadi ini mau nggak mau harus disuntikkan, ya. Jadi nggak bisa, adrenalin itu tidak bisa diberikan oral. Kenapa nggak bisa diberikan oral? Kenapa obat-obat itu nggak bisa diberikan oral? Siapa yang tahu? Prometheus mungkin, ya. Kenapa? Kan Anda kan diajar metabolisme ya. Jadi ada kata-kata metabolisme lintas pertama. Jadi di usus itu sudah mengalami metabolisme. Jadi adrenalin ini kalau diberikan oral, ini di usus itu dia sudah mengalami metabolisme, yaitu metabolisme lintas pertama. Karena apa? Karena di usus itu sudah banyak ditemukan enzim MAO dan COMT, sehingga sudah rusak, ya. Belum masuk ke sirkulasi darah, ini sudah rusak ini epinefrin ini, ya. Belum diabsorpsi sudah rusak, belum sempat diabsorpsi sudah rusak, karena di usus itu banyak ditemukan enzim MAO dan COMT, ya. Sehingga epinefrin itu tidak bisa diberikan oral, tapi harus suntikan, baik intramuskuler, intravena, subkutan, semua bisa. Semua suntikan bisa. Tapi hati-hati nanti kalau ada kata norepinefrin, itu nggak bisa. Bisa intravena, bisa apa namanya
subkutan, tapi tidak bisa intramuskuler. Jadi kalau Anda nyuntik norepinefrin intramuskuler, ya nekrosis, abses. Kenapa? Ya tadi, terkait dengan beta 2-nya tadi. Jadi kalau ini ada beta 2-nya aman. Jadi kalau disuntikkan intramuskuler, ini kan ada vasokonstriksinya di tempat suntikan itu. Kalau vasokonstriksi, pembuluh darah yang tempat suntikan vasokonstriksi, maka suplai makanan, oksigen itu nggak ada. Sehingga sel-sel itu yang di jaringan yang di tempat suntikan akan mati. Tapi kalau epinefrin enggak, karena ada beta 2, ada yang menghambat. Kan beta 2 vasodilatasi, ada yang ngerem. Tapi kalau norepinefrin nggak ada yang ngerem, ya tadi. Jadi norepinefrin tidak bisa disuntikkan secara intramuskuler. Ya. Dan ini epinefrin ini merupakan obat pilihan utama ya, drug of choice. Jadi paling baik untuk mengatasi anaphylactic shock. Ini hati-hati ya. Anaphylactic shock ini kalau nggak cepat ditolong, nggak sampai 5 menit mati. Anjing itu akan mati. Jadi nanti umumnya anaphylactic shock ini karena alergi obat ya. Alergi obat. Obat terutama obat golongan antibiotika. Ya, jadi kalau Anda ke dokter pasti tanya, alergi obat enggak? Alergi antibiotika enggak? Karena obat itu bisa menyebabkan alergi ya. Alergi yang berat ini anaphylactic shock. Kalau yang ringan mungkin gatal-gatal, warna kulit kemerahan atau yang lainnya. Ini anaphylactic shock. Kenapa kok bisa mati? Karena kalau Anda alergi itu mungkin orang awam itu sudah tahu apa kaitan alergi itu, bahan apa yang bisa menimbulkan alergi itu, sehingga obatnya itu ada antinya. Anti apa? Biasanya kalau alergi itu dikasih anti apa? Anti histamin ya, Histamin kah, Dok? ya anti histamin ya. Jadi ini juga ada histaminnya meningkat ya, tapi nggak bisa dikasih anti histamin, nggak mempan ini. Jadi nanti kalau Anda praktikum tekan darah, itu anjing dibikin shock, disuntik histamin, dikasih antinya nggak mempan itu, mau nggak mau harus pakai anaphylactic shock. Harus pakai epinephrine ini pada anaphylactic shock ini obat drug of choice-nya. Tidak bisa pakai ephedrine, nggak bisa, tidak bisa pakai ephedrine padahal ephedrine itu merangsang beta 1, beta 2, alpha 1, alpha 2, tapi nggak bisa ephedrine itu. Norepinephrine merangsang alpha 1, alpha 2, beta 1 juga nggak bisa. Ya. Kenapa ini kok bisa? Ya itu saya terangkan. Ya, jadi anaphylactic shock ini adalah kondisi di mana histamin itu meningkat. Histamin itu juga punya reseptor H1, H2, H3. Ya, yang ada pada otot polos juga hampir sama. Ya, dia juga di otot polos. Jadi kalau dia ke bronkus, ini menempati reseptor H1 di bronkus, ini akan terjadi bronkokonstriksi. Jadi ini matinya itu karena sesak napas, nggak bisa napas. Karena kayak dicekik ininya, apa namanya, pernapasannya. Bronkokonstriksi, menyempit lumen bronkusnya, nggak bisa napas, ya mati. Di samping itu, ini juga jantungnya itu berhenti. Karena histamin kalau ke jantung, itu menghambat kontraksi frekuensi otot jantung, cardiac arrest, atau cardiogenic shock. Ya, jantungnya itu mau berhenti, karena harus dapat tolong. Kalau nggak tolong, berhenti, jantung berhenti, sesak napas, ya mati. Dan juga histamin itu kalau di darah, ya, pembuluh darah, dia punya reseptor di endotelnya. Ini juga menyebabkan vasodilatasi, tekanan darah itu drop. Ya, kalau tekanan darah drop, hipotensi, sirkulasi darah itu nggak ada. Ya, sehingga oksigen nggak ada, mati juga. Sudah pernapasannya dihambat, ya, jantungnya dihambat, dan darahnya itu mancet, mandek, hipotensi. Ya, sehingga apa? Sehingga ya bisa mati. Karena itu kenapa adrenalin bisa nolong? Ya kuncinya adrenalin tadi di beta 2 tadi. Jadi untuk mengatasi bronkokonstriksi, dia punya beta 2 sehingga bisa diatasi. Untuk mengatasi jantung, dia punya beta 1. Kalau noradrenalin nggak bisa karena nggak punya beta 2. Suntik noradrenalin tetap mati karena bronkusnya tetap bronkokonstriksi. Dan ini ternyata adrenalin itu juga apa namanya, bekerja pada sel yang banyak histaminnya.
Siapa yang tahu? Sel apa yang banyak histamin? Yang banyak disimpan histamin di dalam sel apa? Sel Mast apa? cell Sel kah, mas, Prof? Iya, oh iya, mast cell ya. Nah, dalam mast cell, ternyata di mast cell itu ada beta 2-nya juga. Jadi kalau ada adrenalin ini merangsang beta 2, histamin nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas, dihambat lepasan. Tapi kalau norepinefrin nggak punya beta 2, ya lepas histaminnya tetap aja, ya. Jadi dia bisa menolongnya itu di tekan darahnya karena dia merangsang alfa satu dan jantungnya, ya. Tapi dia nggak bisa menolong di bronkusnya ini. Di samping itu, karena ini emergensi, kan nggak sampai 5 menit mati. Maka dicari obat-obat yang kerjanya cepat, onset of action-nya cepat. Ya. Onset yang cepat apa? Ini onsetnya cepat adrenalin ini. Norepinefrin dia cepat onsetnya, tapi dia nggak bisa menolong ke bronkusnya, nggak punya beta 2, nggak bisa menghambat histaminnya. Kalau ini bagusnya di situ. Ya. Dia onsetnya cepat, dia bisa ke bronkus, ya, bisa ke histaminnya, ke mast cell, bisa. Karena ini menekan drug of choice, ya. Tapi epinefrin ini mudah rusak, ya, mudah rusak. Dia onsetnya cepat, tapi masa kerjanya pendek. Duration of action-nya itu pendek, onsetnya cepat. Kenapa tidak bisa ephedrine? Ya, ya tadi ya, karena ini perlu onset yang cepat. Sedangkan ephedrine itu onsetnya lambat. Jadi kalau disuntik ephedrine itu nunggu waktu, keburu mati. Ya, walaupun dia punya alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2, tapi onsetnya itu lambat, ya. Sehingga tidak bisa menolong kondisi anaphylactic shock ini, ya. Ini sangat, sangat bagus karena itu nanti kalau Anda di praktek ya, Anda nanti buka praktek ini ya, disiapkan obat ini, ya. Terutama ini yang gampang. Kalau ini masih membuka ampulnya, mengambil obatnya. Kalau ini langsung disuntikkan. Kalau ada kasus langsung suntikkan, ya ini. Dan ini umumnya epinefrin ini bisa juga dicampurkan pada obat-obat asma, ya. Jadi untuk asma. Tapi karena onsetnya cepat, maka digunakan untuk asma yang akut. Kalau ephedrine nggak bisa asma akut, ya. Tapi asma yang kronis karena dia punya masa kerja yang panjang, ya ini. Dan juga epinefrin itu bisa digunakan untuk pengobatan apa namanya hipotensi, ya, untuk meningkatkan tekanan darah atau untuk apa namanya eh, merangsang kontraksi otot jantung karena dia bisa merangsang beta 1, ya. Ini hati-hati, ya. Jadi memberikan obat-obat yang bisa merangsang beta 2 alfa 2 ini bisa meningkatkan kadar gula darah. Contohnya ini epinefrin atau adrenalin atau ephedrine, ya. Jadi pemberian ephedrine atau epinefrin atau adrenalin ini bisa meningkatkan kadar. Kenapa? Karena ini, ya, dia merangsang beta 2 terutama kalau di hati, beta 2 itu dirangsang, maka terjadi peningkatan proses glikogenolisis, lisis, ya, lisis pemecahan, dan gluconeogenesis, genesis pembentukan, ya. Jadi pemecahan glikogen menjadi glukosa meningkat, glukosanya meningkat, ini pembentukan glukosa juga meningkat, ya. Jadi ini yang bisa meningkatkan produksi glukosa sehingga kadar gula dalam darah itu akan meningkat. Di samping itu, epinefrin juga merangsang alfa 2 yang ada pada pankreas. Kalau dia merangsang alfa 2 di pankreas, maka sekresi insulin itu dihambat, ya. Jadi insulin itu dihambat, kadar insulin dalam darah akan rendah karena sekresi insulin yang dari beta sel pankreas, ya, pola langgarannya itu dihambat, ya. Padahal insulin itu fungsinya adalah untuk memudahkan glukosa itu masuk ke otot. Kalau nggak ada insulin, glukosa nggak bisa masuk ke glukosa yang dari darah, dalam darah itu masuk ke dalam sel otot, digunakan untuk energi. Itu nggak bisa masuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya dia akan menumpuk dalam darah, sehingga kadar gula darah akan meningkat. Yaitu. Dan juga beta 2 itu juga ada dalam otot, ya. Jadi glukosa untuk ke otot ini perlu pembawanya, glukosa transporter, misalnya GLUT4,
glukosa transfase 4, glukosa transfase 2. Itu yang membawa glukosa masuk ke sel otot. Ini yang dihambat. Kalau ini dihambat, ya, maka ya glukosa nggak bisa masuk ke, nggak bisa digunakan untuk energi oleh otot. Akibatnya apa? Penggunaan glukosa itu rendah sehingga kadar gula darah itu meningkat. Ya. Dan juga pada jaringan lemak, ini juga ada beta 1, beta 2, beta 3. Ini kalau dirangsang terjadi lipolisis. Ya. Ini bisa merangsang beta 1, beta 2, beta 3. Jadi kalau lipolisis, maka akan terbentuk glycerol neva ini meningkat ini. Jadi hewan itu nggak menggunakan glukosa untuk energi, tapi menggunakan ini untuk energi. Ya, jadi nanti kalau ini digunakan, ini nggak digunakan ya kadar gula akan meningkat. Karena itu orang yang gemuk, ya, obesitas itu sangat mudah akan terjadi diabetes ini yang tipenya itu resistensi insulin. Jadi pada kondisi ini kan nggak perlu insulin. Insulin tinggi, ya, insulinnya tinggi, tapi tetap diabetes, ya, kadar gula darah tinggi, ya, insulin tinggi. Ini umumnya resisten insulin itu pada penderita obesitas, ya. Oh, dia gemuk langsung kurus, diukur tekanan darahnya, kadar gula darahnya meningkat, padahal insulinnya juga tinggi. Kenapa? Ya karena ini adanya lipolisis ini. Ini ya. Jadi ini yang norepinefrin, ya. Jadi ini nggak bisa disuntikkan secara intramuskuler karena vasokonstriksinya kuat sekali, ya. Tidak ada dilatornya ini, ya. Vasodilatasi itu nggak ada, sehingga jaringan itu mengalami nekrosis. Jadi nggak boleh suntikkan. Ini dopamin. Dopamin itu saya katakan tadi, ya. Ini sebenarnya dihasilkan oleh saraf dopaminergic, ya, menghasilkan dopamin, dan dopamin ini bisa juga digunakan untuk pembentukan norepinefrin, ya, prekursor daripada norepinefrin. Jadi kalau dopamin masuk dalam tubuh ini akan dirubah menjadi norepinefrin yang bisa berikatan dengan reseptor alfa maupun beta. Jadi kalau dopaminnya itu dosisnya tinggi, maka dia larinya ke pembuluh darah. Dosis tinggi dia menyebabkan vasokonstriksi, tekanan darah itu akan meningkat. Tapi kalau dosis rendah, dia larinya ke beta 1 yang bisa meningkatkan cardiac output. Ini juga bentuk suntikannya. Ini umumnya bentuk suntikan semua, ya. Jadi harus disuntikkan. Ini yang dopamine yang hanya merangsang beta 1. Jadi efeknya nggak kemana-mana, hanya ke jantung. Karena ini sangat baik untuk cardiac arrest, jantung yang berhenti, ya, dan juga baik untuk cardiogenic shock, shock karena gangguan fungsi jantung. Ini sangat, sangat baik, ya, dopamine ini. Isoproterenol ini merangsang beta 1, beta 2 sehingga efeknya bisa ke jantung, bisa ke asma, utamanya ke jantung, ke asma. Tapi karena beta 2 itu ada di uterus, kemungkinan ya bisa di uterus, ya. Ini epedrin, ya. Epedrin itu masa kerjanya panjang. Jadi keunggulan epedrin mungkin langsung aja ke sini. Kalau epinefrin itu ke alfa 1, ya. Jadi untuk nasadingostan, kalau albuterol itu beta 2 hanya merangsang beta 2 sehingga sangat baik untuk asma yang akut karena onsetnya cepat albuterol itu. Ini aja langsung ke ini yang anjing asma, ya. Jadi ini sama aja obatnya itu. Obat-obat yang bisa merangsang beta 2 ini caranya inhalasi ya sama, ya. Dengan manusia sama. Kalau manusia tadi kecil alatnya, ya. Kayak ini kan kecil, ya. Ini seperti ini disap ini atau pakai alat yang ini. Ini sama, ya. Ya. Jadi kalau anjing ini ya besar, ya. Kita cari yang epedrin karena waktunya ini hipertensi, ya. Anjing tensinya meningkat bisa diukur tensinya itu. Ini epedrin. Jadi epedrin itu mirip dengan adrenalin. Bisa merangsang alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2.
Tetapi bedanya, epinefrin ini bisa berikan oral. Onsetnya lambat, ya kalau epinefrin itu onsetnya cepat, ini onsetnya lambat, ya. Tapi bisa diberikan oral, oral maupun suntian. Bisa oral, bisa parenteral. Ini kelebihan epinefrin. Ini dari tanaman ephedra ya. Ephedra ini tanaman, ini mengandung senyawa aktif yaitu epinefrin. Jadi dia bisa diberikan oral maupun parenteral. Karena apa bisa diberikan oral? Karena dia tidak dirusak oleh MAO dan COMT, ya. Tahan terhadap MAO dan COMT, tidak dirusak sehingga bisa diberikan oral. Dan karena dia tidak dirusak oleh MAO dan COMT, maka dia punya masa kerja yang panjang, long acting, long duration. Jadi masa kerjanya panjang, ya. Jadi yang lainnya itu mirip dengan epinefrin, tapi ada bedanya, ya. Organ yang dirangsang sama dengan epinefrin, yang dipengaruhi sama. Dia mengalami jantung, mengalami bronkus, macam-macam ya. Tapi ada bedanya. Dia bisa diberikan oral dan dia punya masa kerja yang panjang, tapi kelemahannya onsetnya itu lambat. Ya ini. Ini penggunaannya ya bisa untuk asma, tapi asma yang kronis, nggak bisa asma yang akut. Dan bisa digunakan untuk nasadengwestan karena dia merangsang alfa 1. Ya. Ini waktunya habis ya. Ini sudah jam 8:30. Kalau nanti nggak tanya, saya juga sudah capek ini ya, 2 jam ngasih ini rasanya ngomong ini. Lah, kalau saya ngomongnya pelan ya nggak dapat apa-apa. Kecepat Anda juga nangkapnya juga sulit ya, repot ya. Nah, tapi nanti ada waktu lagi yuk. Nanti yang belum nanti kita ulangi lagi. Yang belum itu. Tapi yang ini tadi gampang nih. Seperti ini ya. Ini amfetamin. Amfetamin itu tadi kerjanya kan dia melepaskan norepinefrin dari tempat penyimpanan. Jadi dia bisa melewati saraf otak. Dia sifatnya CNS stimulan dan penggunaannya untuk narkolepsi dan untuk obesitas, anti obesitas. Ini tadi kan sudah saya terangkan ya. Klonidin juga sudah kita terangkan ya. Jadi klonidin itu untuk anjing hipertensi. Ini ukur tensinya tinggi ya. Ini klonidin. Mungkin itu untuk kuliah saya. Ada yang tanya mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau minggu depan mungkin bisa offline ya. Saya nggak ada apa-apa mungkin minggu karena besok itu saya harus ke Terawas ya untuk ada workshop ya di Terawas selama 3 hari sehingga terpaksa kuliah kita alihkan malam hari. Tapi nanti kita bisa ketemu secara offline ya, bisa diskusi lagi secara offline.